A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia kita, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Amin. Saya Muhammad Widiakson Warisman, mewakili penyelenggara acara ini yaitu Grup CC and Friends for Allah dan FIKP Unhas. Mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustadz Pipo Nur LC dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada eh, pagi hari ini kajian kita belajar mengenai bahasa Arab. Kita sudah memasuki pertemuan yang ke-18. Bapak Ibu yang ingin mendengarkan ulang kajian ini dapat diakses di link YouTube Sesi and Friends. Seperti biasa, kajian kita akan diisi materi oleh Ustadz selama 60 menit. Setelah itu dilanjut dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Untuk kelancaran penyampaian materi selama 60 menit, izinkan kami untuk menonaktifkan semua speaker kecuali speaker Ustaz dan moderator. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami langsung saja untuk mempersilakan Ustaz untuk memulai materinya. Tafadhol Ustaz. Oke. Syukran, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang insyaallah berkah ini. Ya, salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai di akhir zaman kelak. Ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk pekan ke-18, yang dimana pekan ke-18 ini masih berkaitan dengan pekan yang kemarin ya, pekan ke-17. Pekan ke-17 itu murajaah dari ismul istifham, syarat dan lain sebagainya. Sekarang kita murajaah dari isim berdasarkan jenis. Nah, kemudian isim berdasarkan jumlah dan isim berdasarkan isim domir, kemudian isim isyarah dengan isim mausul. Gitu ya. Jadi murojaah yang kedua. Sebenarnya kalau kita hitung murojaah ya sudah ada tiga ya. Nah, kalau yang murojaah pertama itu saya ingatkan kembali, kita murojaah kembali. Murojaah yang pertama itu adalah tentang ismun, fi'lun, dan harfun. Tiga kata dalam bahasa Arab, ismun, fi'lun, dan harfun. Nah, kemudian yang kedua yang kemarin yaitu karena agak berbeda ya, karena itu yang saya sampaikan pertama, jadinya itu duluan kita mulai. Ismul istifham, ismul syarat, ismul dzarf, ismul adat. Nah, sekarang kita masuk di murojaah yang ketiga yaitu dari isim berdasarkan jenis muzakkar dan muannats, isim berdasarkan jumlahnya atau bilangannya, mufrad, musanna dan jama', kemudian isim domir kata ganti, kemudian yang keempat isim isyarah kata tunjuk, dan yang kelima adalah isim mausul yaitu kata sambung atau kata penghubung. Oke, mudah-mudahan masih diingat dengan istilah-istilah tadi. Dan makanya kalau tadi moderator bilang 60 menit materi, kita 30 menit pertanyaan, kita balik. Kurang lebih 30 menit materi. Oke, salah. Siapa ini? Syafakil lah ya. Oke, karena radang. Oke. Karena jadi kita balik 30 kurang lebih 30 menit materi, kemudian 60 menit latihan. Kenapa? Kita harus banyak latihan. Namanya bahasa itu harus banyak praktek sebenarnya daripada teori, ya. Karena bahasa itu kan langsung kita gunakan sehari-hari, apalagi kita membaca Al-Qur'an. Nah, membaca Al-Qur'an itu supaya kita lebih memahami, oh ternyata oh ini isim domir, ini isim isyarah, itu saja dasar. Karena kita tidak dituntut untuk mengetahui semuanya, enggak. Nah, karena semua bidang ilmu itu ada kekhususannya. Ada yang memang bagian tafsir, ada yang memang bagian hadis, ada yang memang bagian bahasa Arabnya. Ya alhamdulillah orang yang jenius itu kalau bisa menguasai semua ilmu tersebut. Maksudnya dalam hal ilmu agama ya. Nah, ilmu umum saja kan ada bagian jurusan, apalagi kita kuliah kan ada jurusan. Jurusan itu kan tidak akan, ketika kita ambil jurusan MIPA ya, kita tidak akan belajar bahasa Arab. Nah, tidak akan belajar. Beda kalau kita ambil jurusan bahasa Arab, ya pasti kita belajar bahasa Arab, tidak mempelajari matematika. Jadi semua ada jurusannya.
Ya, jadi ulama itu terbagi-bagi juga. Tapi ada yang jenius, bisa semuanya. Tapi kita tidak dituntut untuk itu. Yang penting kita dituntut karena kita pemula ya kita mengetahui dasarnya saja. Namanya pemula ya dasar saja. Kalau mau tingkat lanjutnya, tingkat menengah dengan tingkat atasnya berarti kita harus khususkan waktu yang lama untuk mempelajarinya. Makanya kita kulit-kulitnya saja ini belum isinya terlalu mendalam. Yang penting kita tahu oh ini isi syarah, ini muzakkar, ini muannas, ini mufrad, musanna dan jamak. Nah, tidak dituntut untuk bagaimana mengi'rabnya, bagaimana tafsirnya, bagaimana ini enggak. Itu hanya tambahan saja. Karena kita tidak dituntut untuk menjadi ulama, ya, tapi kita dituntut untuk mengetahui agama kita sendiri, terutama Al-Qur'an. Karena tujuan kita belajar bahasa Arab adalah untuk memahami, mentadabburi Al-Qur'an. Oh, ternyata oh ini kembali kepada laki-laki. Ini kembali kepada perempuan. Oh, ini jumlahnya satu, ini jumlahnya banyak dan seterusnya. Dan saya sampaikan yang terakhir, nah, 70% kurang lebih 70% bahasa Indonesia itu kan serapan dari bahasa Arab. Secara tidak langsung, nah, kita ini sudah berbahasa Arab, hanya kita tidak menyadari bahwasanya oh yang kita ucapkan selama ini adalah bahasa Arab. Ada yang serapannya benar dan ada serapannya yang apa namanya maknanya berbeda karena sudah menjadi bahasa Indonesia. Oke, itu saja pembukaan. Sekarang kita masuk ke slide pertama ya. Nah, ini judulnya Murajaatun wa Tadribatun. Pengulangan dan latihan atau evaluasi ya. Murajaah itu pengulangan dari kata rajaah kembali. Nah, murajaah berarti mengulang kembali. Oke, kemudian tadribat dari kata darraba melatih. Nah, tadribat itu latihan-latihan. Oke, pekan ke-6 dan 12 ya. Pekan ke-6 dan 12 yaitu jeans ada 5 materi. Jeans. Nah, jangan bilang, "Oh, 5 materi banyak sekali." Nah, kita persingkat saja. Nah, ya nanti ya, makanya kurang lebih 30 menit. Jeans jenis. Jeans itu jenis ya. Jadi serapan dari bahasa Arab. Jumlah juga serapan dari bahasa Arab. Tapi beda maknanya. Ini yang saya bilang. Jumlah itu dalam bahasa Arab apa namanya? Bilangannya ya. Mufrad musanna 1, 2 atau 3. Kemudian domir kata ganti, isyarah Indonesia serat. Nah, isyarat nah itu tunjuk, petunjuk, mausul itu sambung. Oke. Next berikutnya slide kedua. Pembukaan. Oke. Yang pertama isim berdasarkan jenis ya. Al-ismu bin nazari ilal jinsi. Ini bisa dilihat di apa namanya di PPT yang pekan ke-6 ya. Al-ismu bin nazari ilal jinsi. Apa artinya? Kata benda ditinjau dari jenisnya. Ini sangat penting ya. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab itu kita harus membedakan muzakkar dan muannas. Laki-laki, muzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab itu detail ya, rinci sekali. Kalau laki-laki laki-laki, kalau perempuan perempuan, ya. Makanya ada namanya muzakkar dari kata zakarun laki-laki, kemudian muannas dari kata unsa. Makanya dalam Al-Qur'an inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau kami ya, kata Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi kalau dalam ilmu bahasa Arab, zakar dan unsa itu diubah bahasanya atau redaksinya. Jadinya muzakkar muannas. Nah, muzakkar itu ada yang akil, itu ada di sampingnya, ada yang akil dan ada yang ghairu akil. Begitu pula muannas ada yang akil dan ghairu akil. Kalau kita bilang akil pasti sudah terbayang ya, akil itu ya akal. Nah, berarti berakal. Oke, ghairu akil berarti tidak berakal. Ghairu artinya tidak. Seperti dalam Al-Qur'an ghairil maghdubi. Nah, tidak dimurkai ya. Akil dari kata akal. Nah, ya, makanya Indonesia serap. Apa bahasa Indonesianya akal? Ya akal. Tidak bisa di bahasa Indonesia kan. Karena sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi akal ya. Oke. Contohnya yang akil saya singkat. Muhammadun. Nama orang. Ustazun profesi. Mudah-mudahan masih diingat. Nah, akil ya saya ulang. Akil muzakkar. Muzakkar akil itu contohnya nama orang. Nah, semua yang nama laki-laki yang ada hadirin. Yang semua hadir di sini itu berarti muzakkar akil. Kemudian ustazun profesi. Nah, ustazun profesi. Kemudian abun laqab gelar ya. Mungkin benar-benar masih ingat. Abun, akhun, saudara dan seterusnya ya, bapak. Kemudian ada juga yang muzakkar ghairu akil ya, benda mati yang tidak diakhiri tak marbutoh. Contohnya kitabun, buku, qalamun, pulpen, kursiyun. Itu muzakkar ghairu akil. Kenapa? Karena tidak ada tak marbutoh. Nah, kemudian ada juga nama hewan yang tidak ada tak marbutohnya.
Ingat tak marbuto yang tak yang bulat ya. Oke, filun, gajah. Ya, contohnya lagi apa dalam Al-Qur'an? Nah, namlun, semut, berarti muzakkar, ghairu akil. Kenapa? Karena binatang itu tidak berakal. Punya otak tapi tidak punya akal. Makanya itu yang membedakan kita dengan manusia dengan hewannya, berakal dan tidak. Oke. Kemudian muannas. Muannas juga begitu, ada akil, berakal dan ada ghairu akil. Akil itu ya seperti lawannya tadi. Kalau nama laki-laki muzakkar akil lah. Kalau perempuan muannas akil, nama-nama perempuan. Fatimatu, Aisyatu, Zainab atau semua hadirat, ya, para yang hadir, perempuan yang ada di dalam majelis ini ya, maka dibilang muannas akil. Semua ya. Kemudian profesinya, kalau profesi ditambahkan tak marbuto. Contohnya ustazun, jadinya ustazatun. Tobibun dokter laki-laki. Kalau perempuan tobibatun. Mudarrisun dosen atau guru. Nah, kalau perempuan mudarrisatun. Jadi mudah ya kalau profesi. Jangan nama Muhammadun, kalau perempuan Muhammadatun ya tidak mungkinlah nama ya. Oke, kemudian abun lawannya alakob gelar ya, ummun atau yang lain ukhtun, jaddatun nenek. Ukhtun itu saudari, kemudian jaddatun itu nenek. Itu kan gelar ya, bukan nama, bukan juga profesi. Kemudian ada juga yang muannas ghairu akil. Muannas yang tidak berakal. Yang pertama adalah semua benda mati yang diakhiri tak marbutoh. Ulang, semua benda mati atau semua benda mati bukan apa ya? Semua benda mati dan hewan yang diakhiri, nama-nama hewan yang diakhiri dengan tak marbutoh. Nah, contohnya madrasatun. Nah, ini diserap oleh bahasa Indonesia ya, madrasah. Oke, madrasatun. Nah, ini tak marbutohnya. Oh, berarti dia muannas. Tapi gairu akil. Kenapa? Karena benda mati sekolah. Kemudian contohnya apa? Dalam Al-Qur'an, baqaratun, sapi betina. Nah, berarti itu muannas gairu akil. Kenapa? Karena dia binatang, tidak berakil. Oke. Kemudian yadun, yang berpasangan di anggota tubuh manusia kanan dan kiri. Nah, yadun, tangan. Mata, ainun. Ainun ini muannas. Kenapa? Kalau ditanya kenapa dia muannas? Karena berpasangan di anggota tubuh manusia. Mata, telinga. Nah, hidung kan cuma satu ya. Hidung cuma satu. Jadi dia muzakkar. Yang dua itu adalah lubangnya. Jadi jangan bilang hidung itu ada dua, bukan lubangnya. Hidung itu kalau dua bahaya. Di mana satunya ya? Oke, kemudian syamsun. Nah, syamsun ini matahari. Matahari ini dia muannas ghairu akil. Kenapa? Karena dia bagian ketiga. Kalau kita murojaah ya, namanya didengar langsung dari orang Arab. Oh, ternyata kosakata ini masuk di muannas, bukan di muzakkar walaupun tidak ada tamarbutoh. Kenapa? Karena kita mendengar langsung dari orang Arab dan orang Arab bilang samsun. Dan saya sampaikan ulang kembali bahwasanya kita ketika kita belajar bahasa, bahasa apapun itu, ya kita akan menyelesaikan dari mana asal bahasa tersebut. Nah, bukan menyelesaikan akal dan perasaan kita sebagai orang Indonesia. Ya enak sekali kalau kita menyelesaikan akal dan perasaan kita sebagai orang Indonesia. Contohnya kita bahasa Inggris, ya apa cebok ya kan jadinya kan. Nah, tango dan seterusnya, bingo. Padahal kan bukan begitu cara bacanya. Jadi sama begitu pula dalam bahasa Arab ya. Kita harus membaca atau menyelesaikan semuanya ya dari Arab sana. Karena asalnya dari sana bukan dari Indonesia. Gitu ya. Syamsun itu dan ini sedikit ya yang sama itu contohnya Syamsun. Nah, kenapa? Ada dalilnya dulu, dalilnya dalam Al-Qur'an. Contohnya surat Takwir idza syamsu kuwirat. Nah, itu menandakan matahari itu dia muannas. Adanya tak apa namanya tak tanis. Ya, ini sudah dibahas di fiil, tapi belum sini. Oke, kemudian semua nama kota, nama negara, nama benua, nama desa, nama kampung itu semuanya muannas ghairu akil. Contohnya Indonesia. Jadi Indonesia itu muannas, bukan muzakkar. Kenapa? Karena semua nama wilayah ya. Nah, wilayah itu dari serapan dari bahasa Arab. Dari kata wala yali. Nah, memimpin. Wilayah, masdarnya kepemimpinan atau yang dipimpin. Makanya wilayah. Wilayah ya. Oke, Sulawesi itu muannas semua. Nah, Rusia, kemudian Asia itu semuanya Afrikia dan seterusnya itu semuanya muannas ghairu akil. Jadi kalau ditanya sebentar, contohnya saya bilang Makassar, muzakkar atau muannas? Ya muannas, itu saja. Kalau ditanya alasannya, nama wilayah, ismul wilayah bahasa Arabnya tahu. Ismul wilayah. Ya. Jadi ini secara garis besar isim berdasarkan jenis. Kalau masih ragu ya itu saja muzakkar muannas. Oh, muzakkar yang nama laki-laki kemudian kalau benda mati tanpa tak marbutoh. Nah, kalau
Mu'annas itu nama perempuan, profesi, kemudian ada tak marbutohnya, kemudian berpasangan di anggota tubuh, kemudian sama itu sedikit ya. Nama negara, nama wilayah, intinya nama wilayah, mau kampung, desa, dan seterusnya. Itu kira cukup. Oke, next berikutnya. Al-ismu bin nazari ilal adadi. Ya, ilal adad berdasarkan jumlahnya. Nah, berdasarkan jumlahnya ya. Oke, al-adad berdasarkan jumlahnya terbagi menjadi tiga. Ada mufrad, ada musanna, dan ada jamak. Mufrad itu satu, tunggal. Nah, mufrad ya. Jadi kalau ada namanya Farid, ya Farida, nah, itu artinya mufrad itu sendiri. Bahasa milenialnya ya jomblo. Ya. Nah, musanna itu dua. Bukan berpasangan ya, dua. Ganda kalau kita bahasa. Bisa ganda campuran, bisa ganda putri, bisa ganda putra ya. Kemudian jam'un, lebih dari tiga. Nah, beda kalau kita bahasa Indonesia ya. Nah, satu lebih dari dua, kalau ini lebih dari tiga. Kenapa? Karena duanya itu ada. Itu misalnya ya. Oke, kemudian sama juga seperti tadi, semua kata yang tadi yang kita pelajari di berdasarkan jenis, itu semuanya dalam bentuk mufrad. Contohnya saya bilang tadi Muhammad. Maka, oh ternyata Muhammad itu berarti artinya satu, satu orang yang bernama Muhammad. Contoh lagi saya bilang kitabun, oh berarti sebuah buku. Kalau saya bilang filun berarti seekor gajah. Jadi menyesuaikan ya, seorang, seekor, sebuah, sebiji, dan seterusnya. Berbeda kalau dia musanna. Nah, kalau musanna ini ada rumusnya. Ada rumusnya ya, mudah-mudahan masih diingat. Ntar ada contohnya dalam tabel. Musanna itu rumusnya ditambahkan ani atau aini. Nah, contoh tadi kitabun. Kita mau bilang dua buku. Nah, kalau kita bahasa Indonesia kan dua buku langsung saja. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab ditambahkan kitabani. Nah, kitabun tadi berubah menjadi kitabani, kitabaini. Berbeda kalau nama orang ya dijadikan dua yang tidak ada alnya, maka ditambahkan alnya. Contohnya Muhammadun. Ketika menjadi dua orang bernama Muhammad, maka tambahkan al dan ani di belakang. Al-Muhammadani. Al-Muhammadaini. Atau yang paling konkretnya ya, seperti artis ya, Ahmadani. Nah, itu kan Ahmadani berarti dua orang Ahmad. Tapi dalam bahasa Arab itu kurang tepat ya. Yang benar adalah Al-Ahmadani. Asal katanya apa? Ahmad. Ahmad. Nah, kalau dua orang bernama Ahmad, Al-Ahmadani. Al-Ahmadaini. Oke, semuanya ditambahkan ani dan aini, baik muzakkar dan muannas. Contohnya kalau muannas madrasatun tadi ya, sekolah. Berarti sebuah sekolah. Kalau dijadikan dua, nah madrasatani. Boleh tambah al? Ya boleh. Ini tadi pengkhususannya yang nama orang kalau dia tidak ada al maka ditambahkan alnya. Nah, adapun benda nama-nama atau kata benda selain nama orang maka boleh dihilangkan alnya, boleh diadakan alnya. Tidak masalah, pilihan saja. Contoh kalau dia dua orang nama Fatimah. Fatimah kan nama pasaran ya. Nah, Khadijah, Aisyah itu nama pasaran di Indonesia. Kenapa? Karena kita mayoritas Muslim. Jadi kalau kita bilang dua nama Aisyah, al-Aisyatani. Al dengan ani. Nah, berbeda kalau tadi benda mati atau hewan itu bisa ditambahkan al dan bisa tambah al. Contohnya baqaratun. Kalau dua sapi betina, baqaratani. Kalau ditambahkan al, boleh juga al-baqaratani, tidak masalah. Oke. Jadi ini musanna ya. Oke, kemudian jamak. Jamak ini terbagi menjadi tiga. Ada namanya jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan ada jamak taksir. Jamak muzakkar salim ada rumusnya. Una dan ina. Ini selalu kita ucapkan sebenarnya. Contohnya muslimuna, muslimina, mu'minuna, mu'minin. Begitu pula ketika menjadi nama orang. Seperti nama Muhammad. Sama. Nama pasaran yang ada atau nama yang terkenal ya. Nama yang dipakai seluruh dunia. Satu-satunya nama yang paling banyak dipakai di seluruh dunia adalah nama Muhammad. Maka ketika kita menjamakkan nama Muhammad, kan kalau Muhammad kan seorang. Nah, kalau al-Muhammadani berarti dua. Kalau jamak tambahkan una. Al dengan una. Berarti al-Muhammaduna. Berarti semua yang bernama Muhammad tak terbatas karena jamak. Karena jamak. Dan juga al-Muhammadina. Ya, al-mu'minuna, al-mu'minina. Kenapa? Karena al-mu'minun itu bukan nama. Nah, tapi dia biasa, kata biasa ya. Oke, kemudian yang kedua adalah jamak muannas salim. Nah, kalau kita bilang muannas berarti berkaitan dengan perempuan. Nah, ada juga rumusnya yaitu atun dan atin. Contohnya muslimatun, muslimah. Kalau kita bahasa Indonesia kan muslimah, seorang perempuan.
Nah, kalau dua muslimatani. Kalau jamaah maka dijamakkan muslimatun, muslimatin atau tambahkan al boleh. Al muslimatu, al muslimati. Artinya apa? Semua perempuan muslimah. Tak terbatas ya, unlimited. Unlimited. Karena kenapa? Karena jamak lebih dari tiga. Makanya ketika berdoa, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min. Maka semua kaum muslimin yang ada di seluruh dunia semuanya masuk. Umum dan khusus. Umum itu seperti om dan tante, kemudian nenek dan kakek, nenek dan kakek. Kemudian apa namanya semua kaum muslimin seperti di Palestina, Suriah dan seterusnya. Jadi itu doa ya. Oke. Jadi secara umum. Kemudian bagaimana kalau dia nama perempuan banyak ya, contohnya Aisyah. Aisyah kan banyak nama pasaran. Maka ketika lebih dari tiga, berarti Al-Aisyah itu. Kenapa pakai al? Karena dia nama orang. Jadi kalau khusus untuk nama orang, mau bentuk dua dan bentuk jamannya, muzakkar, salim, dan muannas salim, maka dia ditambahkan al. Ya, ditambahkan al. Itu khusus saja. Adapun selain dari nama orang, maka dia boleh ditambahkan al, boleh juga dihilangkan al. Ya. Ada juga yang gairu akil, ada. Contohnya maktabatun, perpustakaan. Nah, beda ya kalau kita bahasa Indonesia didobel saja. Contohnya mobil. Kalau banyak mobil, ya banyak mobil atau mobil-mobil. Pohon, banyak pohon atau pohon-pohon mudah kalau dalam bahasa Indonesia. Jangan sampai kita juga bahasa Indonesia kan ini bahasa Arab. Contohnya kitabun. Kitabun itu buku. Kalau buku-buku berarti kitabun-kitabun. Anda boleh kitab-kitab, nggak boleh. Beda, ya. Tapi kalau kita masih dasar ya bolehlah. Dibolehkan, maksudnya dimaafkan lah. Nah, masih dasar, tapi harus belajar. Saya ulang, harus belajar. Nah, tidak mungkin kita bilang polpen kolamun. Kalau polpen kolamun kolamun. Nah, itu kan bahasa Indonesia jadinya. Jadi apa yang saya bilang tadi, kita berbahasanya orang pakai akal dan perasaan kita sebagai orang Indonesia jadinya. Tapi kalau kita namanya kita belajar ya kita harus mengetahui oh ternyata kitabun itu kalau jamaknya jamak taksir kutubun gitu. Kalamun aklamun, babun abwabun. Gitu ya. Kemudian jamak yang terakhir adalah jamak taksir. Nah, jamak yang tidak punya rumus, tapi dia punya pola. Contohnya tolibun mahasiswa atau pelajar menyesuaikan ya. Kalau di kampus namanya mahasiswa, kalau di SMA, SMP, SD itu pelajar atau siswa. Jamaknya tulabun. Nah, jamaknya tulabun. Kenapa bisa begitu? Ya taksir. Jamak taksir ini sama'i, dengar langsung dari orang Arab. Berbeda kalau tadi jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim sudah ada rumus patennya ya. Rumus yang sudah bisa kita ikuti. Sedangkan jamak taksir dia punya pola dan polanya itu harus dihafal. Nah, makanya jamak taksir ini wajib dihafal, wajib. Adapun jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim kalau kita ambil hukumnya sunnah saja. Kenapa? Karena sudah ada rumus memudahkan kita. Sedangkan jamak taksir tidak punya rumus. Contohnya ustadzun. Nah, kalau jamaknya asatiza, pasti sering dengar ya asatiza, para asatiza. Nah, berarti lebih dari tiga. Oke, tak terbatas. Kemudian kitabun tadi apa jamaknya kutubun. Nah, kutubun. Oke, saya tidak terlalu panjangkan karena masih ada tiga materi. Oke, kemudian lanjut. Next berikutnya. Oke. Ah, ini dia. Contohnya di dalam tabel ya. Mungkin bisa dibuka nanti di slide-nya. Saya bacakan saja. Ah, kalau mufrad, nah itu mukminun. Nah, kalau musanna ani dan aini, mukminani, mukminaini. Nah, kalau ada pertanyaan atau masih ada baru yang baru masuk hari ini, kenapa ada di garis miring ani dan aini itu sama ji artinya dua orang yang beriman laki-laki. Tapi apa kedudukannya dalam ilmu bahasa Arab itu ini ilmu menengah ya atau ilmu atas itu berbeda. Namanya ilmu i'rab namanya. Mukminan itu sebagai subjek, mukminah ini tuh apakah jadi objek, korban atau masuk huruf ya. Saya tidak panjangkan ya, intinya mukminani saja kita hafalkan. Mukminun, mukminani. Kemudian kalau jamak muzakkar salim una dan ina. Jadinya mukminun jamaknya mukminuna. Tidak punya jamak muannas salim dan tidak punya jamak taksir tentunya. Kemudian mukminatun. Nah, kalau mukminatun tambahkan ani, mukminatani, mukminataini. Sama artinya, hanya berbeda kedudukannya dalam bahasa Arab. Ada yang subjek, ada yang objek. Kemudian jamak muzakkar salim tidak ada, nah, jamak muannas salim dia. Mukminatun jadinya mukminatun. Makanya ketika berdoa tadi, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, mati T. Ya, wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, mati T. Kalau kita matikan aha, maka dia jadinya satu. Ya Allah, ampunilah apa namanya? Semua pria muslim dan satu orang muslimah. Nah, itu khusus. Nah, berarti doanya satu saja. Siapa itu? Mungkin tantenya saja atau neneknya saja satu orang ya. Nah, berbeda kalau kita bilang mukminat mati T. Karena ada perbedaan
Kalau ta marbuto itu matinya ha, menunjukkan dia mufrad satu. Kalau dia matinya t berarti menandakan dia jamak, ya. Menunjukkan dia jamak muannas salim. Nah, beda kalau dengan bait, nah itu beda itu ya, satu di rumah ya, sudah rumah. Ini maksudnya jamak muannas salim dalam konteks jamak. Oke, kemudian ketiga, nah ini jamak taksir kursiyun. Nah, kursi di bahasa Indonesia kalau dua kursiyani, kursiyaini sama ya. Artinya beda kedudukannya, jamaknya ya bukan jamak muzakkar salim, bukan jamak muannas salim, tapi jamak taksir. Karosiyu, kursi-kursi. Ya, kursi-kursi. Kursi-kursi. Oke, kemudian mar'atun. Ada juga yang berbeda dari mufradnya, berbeda hurufnya. Mar'atun. Nah, seorang perempuan. Kalau dua, mar'atani, mar'ataini. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim tidak ada, maka jamak taksirnya ada, tapi berbeda hurufnya, yaitu nisaun, para wanita. Kenapa bisa berbeda begitu? Masih ingat tadi jamak taksir? Karena jamak taksir itu dia samai, didengar langsung dari orang Arab. Jadi kalau ditanya sebentar, kenapa mar'atun jamaknya nisaun? Nah, maka jawabannya adalah karena samai, didengar langsung dari orang Arab, atau bahasa Jakartanya dari sononya. Nah, itu orang Betawi ya, dari sononya. Tidak bisa kita ubah. Kenapa? Karena bahasanya orang. Ya, kita ikuti saja. Berbeda kalau tadi yang nomor satu dan nomor dua, jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim, itu ada rumusnya. Kalau nomor tiga dan empat, jamak taksir ini tidak ada rumusnya. Jadi kita wajib menghafal. Dan yang dihafal ya kosakata sehari-hari, jangan dulu yang jauh-jauh. Seperti kan ada surah An-Nisa. Oh, berarti surah An-Nisa ini artinya para wanita. Mufradnya apa? Oh, mar'atun. Nah, kemudian karosiyu. Ada namanya di dalam surah ayatul kursi kan kursiun. Oh, berarti kursi ini satu. Kita sudah tahu kan? Oh, ini mufrad. Satu. Apa jamannya kira-kira? Oh, karosiyu. Sudah pernah dipelajari. Kan begitu. Bukan kursiyuna, bukan kursinya. Oke. Next, berikutnya. Oke, ismud domir. Ismud domir terbagi menjadi dua. Ada namanya barizun. Nah, tampak dari kiri saya baca ya. Barizun tampak yang jelas. Kemudian mustatirun yang tersembunyi di dalam kata kerja. Nah, jadi kalau kita bilang barizun itu lebih condong kepada isim, kata benda. Kalau mustatir itu condong kepada kata kerja. Jadi domir ini kedudukannya atau tempatnya ada di dua tempat. Ada yang di isim, namanya domir baris. Ada yang di fiil, domir mustatir. Nah, kemudian domir yang tampak atau yang di isim ini ada dua. Yang pertama adalah muttasil yang bersambung. Nah, dan ada yang munfasil. Muttasil itu bersambung di belakang kedudukannya. Munfasil itu berpisah di depan apa namanya di depan kedudukannya atau tempatnya. Oke, next berikutnya saya tidak terpanjangkan ini karena ada langsung contohnya. Nah, ini dia. Ini namanya domir baris ya. Nah, yang munfasil berpisah. Mudah-mudahan masih diingat, saya bacakan tiga kali ya. Huwa huma hum. Ia huma hunna. Itu kata ganti ketiga. Dia. Kemudian anta antuma antum. Anti antuma antunna. Kata ganti kedua. Kamu. Kemudian ana nahnu. Kata ganti pertama. Saya. Saya ulang. Huwa huma hum. Ia huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Satu kali lagi. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Dan masih diingat ya. Huwa, hiya, anta, anti, ana dengan. Next berikutnya, saya tidak terlalu panjangkan, mungkin bisa nanti dibaca di rumah ya, sebentar. Nah, ini contohnya dalam membuat kalimat. Huwa talibun. Kita masukkan nih tadi kata yang tadi. Huwa talibun. Yang berdasarkan jumlah ya. Hiya talibatun. Menyesuaikan kalau muzakkar muzakkar, kalau muannas muannas. Kalau dia mufrad mufrad, kalau musanna musanna, kalau jamak jamak. Jadi menyesuaikan. Jadi begini intinya ya. Jadi kalau kita mau yang paling yang ditekankan adalah isim berdasarkan jenis dan isim berdasarkan jumlah. Itu saja. Jenisnya muzakkar muannas dan jumlahnya mufrad musanna jamak. Itu saja yang paling penting. Adapun yang lainnya ismud dhamir itu tambahan saja sebenarnya. Tapi harus dipelajari juga. Adapun yang dua tadi itu wajib kita ingat terus berdasarkan jenis dan berdasarkan jumlah. Karena itu patokannya ketika kita membuat kalimat. Oh, ini kalau huwa itu berdasarkan jenisnya muzakkar, berdasarkan jumlahnya satu, maka di belakangnya juga yang bentuk laki-laki dan jenisnya laki-laki dan bentuknya jumlahnya satu. Berarti tolibun, bukan
Tolibatun bukan tulabun, bukan tolibani. Jadi menyesuaikan. Oke, nanti dibaca ya. Oke, next berikutnya. Nah, ini isim domir muttasil yang bersambung di belakang. Nah, kalau huwa itu di depan, nah, kalau ini dia di belakang. Contohnya hu, huma, humha, humahuna. Itu contohnya di belakang. Nah, qalamuhu yang kiri ya, sebelah kiri. Qalamuhu, polpennya. Seperti kita dalam bahasa Indonesia ya, polpennya, polpenmu, polpenku. Itu kan nya, ku, mu itu semuanya domir ya dalam bahasa Arab itu mutasil bersambung di belakang. Nah, ya, tapi kalau bahasa Indonesia tidak tahu apa namanya ya istilahnya dalam bahasa Indonesia. Nantinya kata ganti itu ya di belakang. Jadi ada di depan juga contohnya dia wanita, nah, dia laki-laki. Berbeda kalau bahasa Indonesia ya, kalau kita bilang dia bisa laki-laki bisa perempuan, tapi kalau dalam bahasa Arab itu detail. Kalau kita bilang huwa berarti laki-laki. Kalau kita bilang hiya perempuan. Berbeda kalau Allah ya, berbeda kalau Allah. Berbeda kalau Allah dan malaikat ya, itu jelas kita wallahu a'lam. Cuma Allah yang Maha mengetahui jenisnya ya. Kita tidak usah mencari itu karena tidak akan memasukkan kita berdebat Allah laki-laki atau perempuan, malaikat laki-laki dan perempuan itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tidak akan memasukkan kita surga dan neraka walaupun ada jawabannya. Yang memasukkan kita ke surga ya amal amal ibadah, amal soleh, keimanan kita dan amal soleh. Ya. Jadi tidak usah diperdebatkan yang itu. Karena sudah dijelaskan juga kenapa Allah selalu memakai kata huwa karena dominannya kan laki-laki. Nah, tapi Allah itu bukan laki-laki. Ya. Qul huwallahu ahad. Nah, itu kan ada pertanyaan kemarin. Berarti Allah itu laki-laki dong karena pakai huwa. Tidak begitu ya. Cara menjelaskannya. Oke. Wahu, contohnya qalamuhu, qalamuhuma, qalamuhum, qalamuha, qalamukunna, qalamuka, qalamukuma, qalamukum, qalamuki, qalamukuma, qalamukunna, qalami, kalau pulpenku qalami, kalau pulpen kami qalamuna. Ini ya, isim domir muttasil. Contohnya biasanya kita dalam Al-Qur'an, contohnya apa ya? Dalam Al-Qur'an ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim apa ya? Qul a'udzu birabbin nas apa yang ada domirnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Lahu ya. Nah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kembali kepada huwa. Nah, hu. Oke. Kemudian apa lagi? Kuliah kafirun la budu. Itu nanti ya. Nanti dipelajari, nanti kita cari. Oke, kemudian next berikutnya. Atau seperti kata-kata barakallahu fika, jazakallahu khairan. Nah, itu ka itu kan di belakang. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma. Nah, fi khairin kuma ka itu semuanya domir yang di belakang. Oke, kemudian ada juga yang sebagai objek, mansub, nasab yaitu iyahu, iyahuma, iyahum. Jadi kalau kita dapatkan ini dia jadi objek ya. Nah, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakumna, iyakuma, iyakunna, iyaya. Nah, iyana. Kalau iyaka pasti tahu ya dalam surah Al-Fatihah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nah, berarti iyaka di situ dia ismuk domir dalam keadaan objek. Makanya diartikan hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Jadi kalau ditanya sebentar di dalam surah Al-Fatihah, iyaka. Nah, ismun fi'lun atau harfun ya, ismun. Ismun apa namanya? Ismud domir. Ismud domir apa namanya? Muttasil atau munfasil? Ya dia muttasil. Dia muttasil. Tapi dia dalam bentuk mansub atau nasab ya sebagai objek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Next berikutnya. Nah, ini ringkasannya semua. Nah, ringkasannya semua baik yang di depan dan di belakang, gitu ya. Nah, yang di tengah itu apa namanya? Yang di sebelah kanan itu artinya, yang di tengah itu dia munfasil, kata yang di depan atau yang berpisah, wa mukminun dan seterusnya ke bawah. Kemudian di samping kiri muttasil ya, yang bersambung di belakang. Mudarrisuhu gurunya, nah mudarrisuhuma, mudarrisuhum, mudarrisuha, mudarrisuhuma, mudarrisuhunna, mudarrisuka, dosenmu laki-laki mudarrisukuma, kalau dosenmu perempuan mudarrisuki, kalau dosennya perempuan ya mudarrisatuki, kan diubah saja. Kita buki bukumu wahai perempuan, nah, kita buka bukumu laki-laki. Next berikutnya tidak terlalu panjangkan karena kita murojaah saja, mudah-mudahan masih diingat ya, itu saja wahumahum. Kemudian ada juga namanya domir
mustatir ya. Nah, isim domir mustatir yang tersembunyi. Yang tadi yang saya sampaikan, kalau dia baris tadi muttasil dengan mufasil itu berkaitan dengan isim kata benda. Kalau mustatir itu berkaitan dengan fiil. Jadi ketika kita berbicara dengan kata kerja, maka kita sudah tahu pelakunya siapa. Contoh ya, mustatir itu terbagi menjadi dua, ada namanya jawazan. Jawazan itu ada dua tempatnya, fi'il madi dan fi'il mudhari yang kembali kepada huwa dan hiya. Contohnya kita bilang jalasa. Contohnya bilang ya, walaupun kita tidak sebut domirnya, tapi domir itu sudah ada di dalamnya. Contoh saya sampaikan kepada Akhi Ihsan ya, siapa moderatornya Ihsan ya, atau Hasan. Siapa Ya yang Ustaz, duduk di Aksan depan Ustaz. Hasan? Oke. Nah, Akhi Aksan. Akhi Aksan, siapa yang duduk di depan rumah? Maka ketika Akhi Aksan mengatakan jalasa, saya sudah tahu. Pelakunya itu laki-laki. Karena kembali kepada huwa. Ya. Walaupun kita tidak bilang huwa jalasa, walaupun dibolehkan ya. Kita bilang huwa jalasa, Muhammadun jalasa. Tapi kalau kita sudah bilang jalasa, berarti kita menandakan jenisnya tahu, kemudian jumlahnya tahu. Oh, dia satu orang dan dia laki-laki. Berbeda kalau saya bilang siapa yang duduk di depan. Dia bilang Akhi Aksan jalasat. Maka saya sudah tahu yang duduk itu adalah seorang perempuan. Kenapa? Karena jalasat kembali kepada hiya. Nah, ya. Begitu pula ketika pakai fi'il mudhari, yajlisu. Nah, dia sedang duduk. Tajlisu, dia perempuan sedang duduk. Ya. Jadi itu loh domir mustatir karena berkaitan dengan kata kerja. Oke, next berikutnya. Berikutnya. Oke, ada namanya wujuban. Kalau wujuban ini apa namanya? Dia tersembunyi di dalam fiilnya ya. Oke. Dan dia di dalam bentuk fiil amri. Nah, yaitu anta. Anta antum antum anti antum antunna. Kemudian juga yang kedua adalah fiil mudhari. Masuk di anta, kemudian ana dengan nahnu. Contoh ikra. Dalam ayat yang pertama kali turun adalah ikra. Ikra itu kembali kepada anta. Karena kita harus ingat, perintah dan larangan itu hanya untuk kata ganti kedua. Tidak mungkin kita memerintah dan melarang orang ketiga, dia, dan memerintah diri sendiri. Melarang diri sendiri. Ya, saya ulang, perintah dan larangan itu cuma untuk kata ganti kedua, kamu. Nah, kalau dalam bahasa Arab kata ganti kedua itu ada 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kok banyak? Ya begitulah bahasa Arab. Rinci ya, detail. Jadi kalau saya bilang ikra, maka itu kembali kepada satu orang laki-laki, kamu. Berbeda kalau konteksnya dalam Al-Quran. Nah, kalau begini, ini kaidahnya dalam Al-Quran. Kalau ada perintah dan larangan untuk laki-laki, maka perintah dan larangan juga itu untuk perempuan. Contoh, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Di situ kan kembali kepada anta. Apakah yang disuruh membaca Al-Quran, kita ambil konteksnya, membaca Al-Quran cuma laki-laki? Tidak. Begitu perempuan juga. Contoh yang melarang, la takrobuz zina. La takrobu di situ, kalau kita kembali ke dalam domir, itu antum. Semua laki-laki berarti. Wahai kalian semua laki-laki, janganlah mendekati zina. Nah, tapi bukan begitu cara menafsirkannya. Karena perintah dan larangan untuk laki-laki, maka perintah dan larangan juga untuk perempuan. Maka yang dilarang bukan laki-laki saja, tapi perempuan juga masuk di situ. Ya, itu ya konteksnya dalam Al-Quran. Berbeda kalau perintah dan larangan untuk perempuan. Ulang, berbeda kalau perintah dan larangan untuk perempuan, maka perintah dan larangan itu tidak berlaku untuk laki-laki. Contohnya dalam Al-Quran larangan, la tatabarratna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berhias seperti berhiasnya orang-orang wanita-wanita zaman jahiliyah. Nah, kalau di sini sudah mengatakan wanita, kunna la tatabarratna berarti menandakan yang berhiaskan, yang suka berhiaskan bukan laki-laki. Oke lah, berhias juga laki-laki, tapi kan sedikit. Berbeda kalau perempuan. Ya. Nah, lebih banyak berhiasnya. Makanya ayatnya la tatabarratna. Janganlah kalian berhias. Nah, kalian ini kembali kepada perempuan karena yang berhias itu perempuan, ya. Bukan laki-laki. Ya. Jadi itu ada. Jadi perintah dan larangan hanya untuk kata ganti kedua, bukan kata ganti ketiga, kata ganti ke satu atau pertama. Tidak mungkin menyuruh orang ketiga kan yang tidak hadir di hari ini. Tidak mungkin saya. Yang bisa saya suruh, yang bisa saya perintah dan bisa saya larang adalah orang yang hadir di majelis ini. Karena kita bertatap muka. Kata ganti kedua. Adapun orang yang tidak hadir ya tidak bisa saya perintah dan larang. Ya, nah, dia, kalian, mereka dan seterusnya. Oke, ikra, ijlis duduklah kembali kepada apa namanya?
laki-laki. Kenapa saya tidak masukkan perempuan? Karena ini berbeda pembahasannya ya di fiil. Agak lumayan panjang kalau kita bahas di fiil. Oke, saya kira cukup. Kemudian next berikutnya. Next berikutnya. Oke, ya. Sekarang kita masuk isim isyarah. Isim isyarah sesuai dengan isyarah ya. Isyarah itu diserap oleh bahasa Indonesia, jadinya tunjuk. Tunjuk ya. Nah, petunjuk. Berarti isim isyarah adalah kata petunjuk. Isim isyarah terbagi menjadi dua. Ada yang qarib. Nah, Indonesia serap jadinya teman karib. Karena orang Indonesia susah bilang pri. Jadinya ka. Kalau ada pri, jadinya ka. Qarib, jadinya karib. Kalbun, kalbun. Manajemen kalbu ya. Manajemen hati. Qarib, nah teman karib berarti teman dekat. Ada namanya ba'id, lawannya. Qarib, ba'id. Oke, jadi ada kata tunjuk dekat, ada kata tunjuk jauh. Nah, kata tunjuk dekat yang untuk satu orang, ada untuk laki-laki satu, bukan satu orang ya, untuk satu tunggal, ada laki-laki. Kalau satu untuk perempuan, hadhihi. Itu sudah di anu ya. Kemudian kalau dua laki-laki, hadani, hadaini. Apa perbedaannya? Sama artinya kedudukannya yang berbeda. Oke, ini dua. Berarti untuk laki-laki. Kalau dua perempuan, hatani, hataini. Hatani, hataini. Jadi dirinci ya. Jadi tidak bisa kita salah ucap dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena sudah dirinci. Oh ini laki-laki, ini perempuan. Oke, kemudian haulai untuk jamak. Ya, haulai ini untuk jamak yang berakal. Banyak, lebih dari tiga. Tapi ingat, yang berakal. Contohnya tadi, haulai al-Muhammaduna. Tidak boleh bilang haulai kutubun. Kenapa? Karena kutubun itu kan tidak berakal. Buku-buku. Oke, kemudian kalau dia jauh, zalika. Nah, contoh dalam Quran, zalikal kitabu. Nah, berarti al-kitabu muzakkar dong. Iya, karena zalika muzakkar. Nah, gitu caranya. Kemudian tilkar rusulu. Berarti rusulu muannas. Iya, muannas. Kenapa? Karena tilka muannas. Oke, kemudian zalikuma. Nah, tanika. Ini bentuk zalikuma itu bentuk duanya laki-laki. Itu dua. Nah, tanika itu dua untuk perempuan. Makanya zalikuma kitabani. Tanika madrasatan. Zalikuma kitabani itu dua buku. Tanika madrasatani itu dua sekolah. Kemudian kalau jama, untuk yang berakal pakai ulaika. Jadi kalau kita dapatkan haulai dan ulaika, ini untuk yang berakal khusus dia. Tapi setelah haulai dan ulaika, ini triknya ya. Setelah haulai dan ulaika pasti jama. Tidak mungkin tidak. Dan itu berakal. Nah, contoh dalam ayat kelima. Ulaika humul muflihun. Surah Al-Baqarah. Berarti muflihun dong. Berarti jamak dan berakal. Iya, karena muflihun itu jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Oke, next berikutnya. Next berikutnya. Nah, ini contoh-contohnya ya dalam kalimat. Nah, itu hada muslimun, hada ustazun, hada qalamun, hadani muslimani, hadani ustazani, hadani qalamani, kemudian haulai muslimuna, haulai asatidatu, hadihi aqlamun. Berbeda ketika dia ghairu akil ya, ketika jamak. Kenapa? Karena kaidahnya adalah semua jamak taksir yang tidak berakal hukumnya muannas. Dalam semua jamak taksir yang tidak berakal, maka hukumnya muannas. Contoh ya, oke. Contohnya ini, kolamun muzakkar, kolpen. Kolamani masih muzakkar, tapi ketika dia jamak jadi muannas, aklamun. Berbeda kalau dia akil. Ustazun kan akil, ya. Nah, mufrad. Kemudian ustadani mufrad musanna dua, berakal. Ketika jamak asatidzah tetap dia berakal. Karena dia profesi. Berbeda kalau aklamun. Aklamun kan polpen-polpen dia benda mati. Nah, contoh yang lain lagi, babun muzakkar. Babani dua pintu muzakkar juga. Abwabun. Nah, kan biasa kita dapat hadisnya abwabul jannah, pintu-pintu surga, abwabun nar, pintu-pintu neraka. Oh, berarti abwabun ini muannas. Kenapa? Karena jamak taksir yang tidak berakal. Ya. Nah, kemudian contoh muannas dekat, hadihi dan seterusnya ya. Oke, kayaknya agak panjang. Oke, next berikutnya. Oke, berikutnya. Nah, ini yang contoh muzakkar jauh. Zalika muslimun, zalika ustadun, zalika qalamun. Kemudian ulaika muslimuna, ulaika asatizatu, tilka aklam. Kenapa pakai tilka? Karena dia jadi muannas. Jadi muannas. Tidak boleh pakai ulaika aklamun. Kalau kita bilang ulaika aklamun berarti menyalahi aturan.
Dan itu aneh artinya. Ulaika aqlam berarti mereka itulah polpen-polpen. Berarti polpen itu hidup dong. Kita tidak bahas tentang magic-magic ya Harry Potter tidak. Ini menyelesaikan saja real kenyataan bahwasanya polpen tidak hidup. Jadi tilka aqlam ya. Kemudian next berikutnya. Oke. Oke, yang terakhir, isim mausul. Isim mausul ini terbagi menjadi dua, ada khas, yang khusus. Yang khusus ini berdasarkan jenis dan jumlah. Ini berkaitan lagi, jenis dan jumlahnya kan selalu jenis itu muzakkar muannas, ada kemudian mufrad musanna dan jamak. Oke. Ismul mausul yang umum atau yang khusus itu terbagi menjadi dua, ada yang muzakkar, ada yang muannas. Ada yang muzakkar bentuk mufrad itu alladzi. Nah, contohnya dalam Al-Qur'an surah An-Nas, alladzi yuwaswisu. Berarti alladzi ini isim mausul khusus dan dia muzakkar dan setelahnya pasti berkaitan dengan laki-laki. Nah, begitu caranya. Nah, kemudian alladzani, allataini ini untuk dua laki-laki. Kemudian kalau jama alladzina dengan al-ula, ya. Alladzina. Jadi kalau kita dapatkan contohnya ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, alladzina kan di sini dia jama, tapi untuk laki-laki muzakkar. Apakah untuk perempuan? Ya, juga untuk perempuan karena perintah dan larangan untuk laki-laki dan perintah larangan juga untuk perempuan. Kutiba alaikumusiyam yang diwajibkan. Kalau kita memahami secara teks saja, maka kita akan salah dalam beribadah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Berarti yang diwajibkan berpuasa Ramadan cuma laki-laki dong. Kenapa? Karena alladzina di sini bukan allai. Nah, itu salah. Itu enggak boleh. Kita menafsirkan begitu. Jadi perintah dan larangan untuk laki-laki, perintah dan larangan juga untuk perempuan. Perintah dan larangan untuk perempuan maka tidak berlaku untuk laki-laki karena perintahnya dan larangannya biasanya itu berhias, haid. Masalah perempuan ya, nifas itu kan untuk perempuan. Hamil itu bukan untuk laki-laki. Oke, kemudian muannas. Muannas itu dia bukan pakai allati tapi allati kalau satu ya contohnya dalam surah Al-Humazah. Allati tattaliu 'alal afidah. Oh, berarti allati ini mufrad dan dia muannas kembali kepada nar. Nar itu dia neraka ya. Dia muannas sama'i namanya. Kemudian allatani, allataini kalau dua perempuan yang ya, yang ismul mausul artinya yang. Oke, saya lupa tadi. Ismul mausul artinya diartikan semuanya yang. Jadi alladzi, alladzina, allati, allati semuanya yang artinya. Hanya berbeda tadi jenis dan jumlahnya. Ya. Oke, next berikutnya terakhir ini sebelum kita latihan. Siap. Oke, terakhir next. Oke, ismul mausul yang umum, yang tidak menyelesaikan jenis dan jumlahnya. Sikat saja. Mau dia muzakkar, mau muannas, mau mufrad tunggal, mau musanna dua ganda, mau jama, jamak muzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Sikat saja pakai tiga isim ini, mausul ini ya, yaitu ma untuk yang berakal, man itu untuk yang berakal, ma itu yang tidak berakal, dengan ayu untuk yang berakal. Oke, ayu ini jarang dipakai ya, sedikit. Yang paling banyak itu man dengan ma. Ya, man dengan ma. Nah, itu yang warna hijau itu dia untuk akil, yang warna biru itu untuk yang gairu akil. Jadi man ya, contohnya dalam Al-Qur'an apa? Bukan manjada ya, itu beda ya, itu sudah kita pelajari. Nah, itu namanya ismus syart. Oke, contohnya apa? Ma agna anhu maluhu wa ma kasab saya selanaron. Wa min syarri ma khalaqah. Wa min syarri ma khalaqah dalam surah Al-Falaq. Dan dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Jadi di situ ma itu gairu akil. Apa yang Allah ciptakan? Contohnya yang gairu akil ya seperti semut. Nah, kenapa kita tidak gigit semut? Padahal ada semut di dekat telinga kita. Kenapa dia tidak masuk di telinga kita atau tidak menggigit kita? Ya karena kita sudah baca doa tadi surah Al-Falaq. Dan tidak dari itu. Kemudian musibah, bencana, itu dan lain sebagainya. Atau sihir, sihir dari orang. Kenapa kita tidak kena sihir? Karena kita sudah baca Al-Falaq. La'udzu birabbil falaq min syarri ma falaq. Lindung dari keburukan atau kejahatan min syarri ma khalaq. Apa yang Allah ciptakan. Bisa saja sihir. Sihir itu kan dengan izin Allah. Adanya sihir itu ada dengan izin Allah tentunya. Nah, bukan karena ya bantuan jin ya, tapi izin Allah semuanya. Semuanya izin Allah. Kemudian semut, kenapa tidak ya? Diizinkan Allah kalau kita digigit. Kalau tidak dia, berarti tidak diizinkan menggigit kita. Dan seterusnya. Ya, atau musibah, gempa. Contohnya ada gempa, ya ternyata kita aman-aman saja. Rumah di sebelah kita hancur. Padahal kita tidak. Itu berarti kita kuat zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, muawwidzatain ya, 2 kul atau 3 kul. Kita baca selalu. Oke, saya kira itu saja. Ya, alhamdulillah sudah selesai.
murojaah kita ini kayaknya kurang lebih ya, lebih kayaknya 30 menit. Tapi tidak masalah, kita akan memperpanjang apa namanya latihannya. Ada nextnya berikut. Ini kita baca saja contoh ismul mausul dalam kalimat. Yang warna biru, biru ini untuk muzakkar. Next berikutnya yang warna hijau untuk pria. Nah, karena ismul mausul ini agak jarang ya, jarang dipakai. Yang itu, yang maksudnya yang dimaknakan yang itu jarang dipakai. Oke, kemudian ada warna terakhir, tarik. Ini warna. Ini masih saya masukkan ya karena seru kemarin ya, jadi dimasukkan kembali. Oke, latihannya muzakkar saja. Wahid, isnan, salasa, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, thamaniya, tis'a, asyara. Jadi sebentar ada nomor telepon, ada nomor ini, jadi dibaca satu-satu. Ya. Wahid, isnan, salasa. Contohnya nomor telepon 0852. Berarti 0 sifar, ini 0 tidak ada ya, sifar. 0 itu atau 0 itu sifar. Nah, 8 itu samania. Nah, kemudian 5 itu khamsa. Kemudian 2 itu isnan. Bukan isnain ya, kalau isnain hari Senin. Isnan. Apa perbedaannya isnan dan isnain? Ya bisa bentuk dua. Tapi artinya sama dua, tapi kedudukannya yang berbeda. Berbeda kalau nama hari ya berbeda juga. Ahadun, Isnain, Sulasa, Arbi'a, Kamis, Jumu'ah, Sabat. Tapi itu nama hari. Kita tidak fokus di situ, fokusnya di angka ini. 1 sampai 10. Terakhir ya. Wahid, Isnan, Salasa, Arba'a, Khamsa, Sitta, Sab'a, Thamaniya, Tis'a, Asyar. Ya. Atau di sini Asyar. Tidak masalah, mau asyara dengan asyrah. Sama saja. Oke. Next berikutnya. Oke, sekarang kita latihan pas jam 7 ya. Nah, kita tambah 40 menit. Oke. 40 menit kita tambah. Nanti kita lihat. Mudah-mudahan bisa. Oke. Yang pertama ini ada latihan pilihan ganda ya. Nah, pilihan gandanya ada 4. Nah, A, B, C, D. Oke. Silakan moderator dipilih namanya ya. Yang menjawab. Nah, kalau umpamanya lama, kasih contohnya 1 menit tidak menjawab, berarti dialihkan ke nama berikutnya. Supaya semuanya kena. Ya, jadi saya limpahkan ke moderator nanti. Jadi saya baca dulu soalnya, nah, baru moderator nanti sebut namanya. Atau terserah yang mana dulu, sebut namanya dulu atau bagaimana moderator? Sebut nama dulu, kita yang sebut namanya, kita yang pilih, baru saya nomor 1 gitu. Yang mana yang lebih baik? Iya, mungkin begitu Ustaz. Nanti saya random saja untuk namanya, baru sudah itu Kalau dipersilakan dibaca. untuk menjawab, misalnya Ah, di nomor 1. oke. Kalau begitu, oke, sudah fix ya. Oke, sekarang silakan kita pilih untuk nomor 1. Nomor 1 mungkin saya dulu Ustaz, sebagai Dulu, oke. moderator. Oke, Iya Bismillah. Ustaz. Nomor 1, dalam bahasa Arab, kata yang bermakna yang, nah ini masih fresh ini, masih segar. Kata yang bermakna atau yang diartikan yang disebut ismud domir, A, B, ismul istifham, C, ismul mausul, D, ismul isyarah. Silakan. Dia Ustaz, A, B, ismul isyarah. ismul isyarah. Kalau Yang ismul isyarah itu kata tunjuk, ingat saja isyarah itu tunjuk. Itu dan ini. Nah, berarti salah. Oke, bisa diralat mungkin? Tinggal 3. A, B, atau C. Tidak masalah, dikasih kesempatan untuk meralat, merevisi. Oke, silakan. Moderator A, B, atau C. Dalam bahasa Arab, bermakna yang ya, eh, al-ladzi itu apa judulnya itu? Isim domir kah? Isim istifham kah? Ismul mausul kah? alladzi Tadi salah. Berarti, ayo. mausul Ustaz. Oke, benar. Masya Allah. Mausul. Ya, Ahsanta ya, bagus ya. Ahsanta itu kamu bagus. Oke, kalau perempuan ahsanti. Oke. Ismul mausul, kata sambung. Oke, nomor 2, silakan disebut namanya. ya, untuk nomor 2 mungkin bisa Ibu Fajar di Oke, tempat silakan. ini. Umum Fajar. Bisa kita yang baca soalnya? Oke. Yang mana Pak Ustadz? Nomor 2? Iya, nomor 2 Ibu. Nomor 2. Ya, Ya, ayuhal ya ayyuhalladzina amanu iba kutiba alaikum musyam. musyah. Oke, kata Kata yang digaris bawahi alladzina yang dibawahi hanya ya. boleh yang hanya boleh untuk
Kita pilih Alladzina. Mus al-ladin. D mustama berakal ya Pak Ustadz. Yang mana? Musanna berakal. Alladzina. Musamma berakal. Musanna berakal kurang tepat. Maksudnya salah. Oke, tinggal A, B dengan C. Silakan diralat. Tinggal A, B dan C. Alladzina jam'a dan berakal. Benar. Berarti apa? B. Nah, jawabannya ya. B Jam'a berakal. Alhamdulillah. Mumtazah. Ya, ahsanti ya. Ahsanti. Oke, ahsan. Oke, jama dan berakal karena alladzina itu untuk jama dan berakal, tidak boleh musanna. Musanna kan beda. Oke, alhamdulillah. Oke, nomor 3. Silakan moderator. Nomor 3 Ibu Sri Pandam. Oke, Tafadhol silakan Ibu. Ibu. Silakan. Isim nomor tiga. isyarah terbagi menjadi 2, yaitu D, Ustaz. D. Oke, Masya Allah, Mumtazah. Ahsanti. Silakan dibaca. Qorib. D. Dibaca. Qorib Dan dan bait. Oke, qorib dan bait. Apa artinya qorib? Dekat. Bait Dekat, artinya jauh. Oke, jadi ada kata tunjuk dekat, ini ada kata tunjuk jauh. Oke, itu. Oke, alhamdulillah. Oke, berikutnya nomor 4, silakan. Sampai 10 nomor kalau nggak salah ya. Iya, nomor 4 selanjutnya Pak Safruddin Hasim. Oke, Pak Safruddin. Tafadhol, Pak. Oke. Nomor 4. Pak Safruddin. Dikasih waktu 1 menit, kalau tidak dialihkan ya. Oke. Oke. Tidak ada. Oke, silakan dialihkan. Ya, lanjut saja Ustaz di Ibu Putri Tahira. Tafadhol Ibu, nomor 4. Silakan. Ya. Nah, Uji. Silakan. Tafadhali, silakan. Penggunaan isim isyarah yang benar adalah B. Hadhihi jami'atun. Oke, yang benar adalah ahsanti. Oke, hadhihi jami'atun. Hadhihi itu muannas, jami'atun muannas, kemudian mufrad hadhihi jami'atun juga mufrad. Jadi sama ya. Kalau A itu hadza ummi, isim isyarah ya. Itu salah. Hadza itu kan untuk laki-laki, ummi itu perempuan. Nah, kalau C ini saya jelaskan ya, tilka itu perempuan, untuk perempuan, itu tobibun itu laki-laki. Jadi tidak sinkron. Huwa laki-laki, ustazun juga laki-laki. Nah, tapi dia huwa ini bukan isim isyarah, tapi dia isim domir, kata ganti. Maka dia salah. Yang benar adalah B. Hadhihi jami'atun. Ini universitas ya, kampus. Jami artinya kampus. Oke, nomor 5, silakan. Selanjutnya nomor 5 Ibu Sukmawati. Tafadhol Ibu. Tafadhali. Oh ya, enggak apa-apa salah ya. Oke, apa salah. Oke, silakan tafadhali. Iya. Istilah untuk kata ganti orang kedua, kamu dan kalian adalah mukhatab. Mukhatab. Oke. Istilah untuk kata ganti orang kedua, kamu dan kalian adalah mukhatab C ya. Oke, ahsanti, benar. Oke, jadi mukhatab itu adalah kata ganti kedua. Nah, kalau mutakalim yang A saya jelaskan, kalau mutakalim itu kata ganti pertama yang berbicara. Nah, kalau B itu musanna ganda, kalau D itu goib kata ganti ketiga yang dibicarakan. Kalau mukhatab lawan bicara. Oke, Masya Allah, mumtazah. Oke, mumtazun wa mumtazah jami'an. Oke, kemudian nomor 6, silakan. Ustaz, Nomor saya 6. tadi Ustaz dipanggil ya. Iya, Iya, oke. iya Pak. Oh, Itu. Nomor 6, nomor silakan. berapa Ustaz? Nomor Nomor 6. 6 Pak. 6. Tafadhol. Tafadhal. Oke. Dhamir gaib yang sesuai untuk 3 perempuan dan 1 laki-laki adalah Oke. hum. Oke, Masya Allah, mumtaz. Oke, ahsanta ya Pak Safruddin ya. Oh iya, masih Ustaz. 3 perempuan dan 1 laki-laki. Oke, masih diingat rumusnya ternyata ya. Berapapun jumlah perempuan, kalau ada 1 laki-laki, maka kembali kepada jamak laki-laki. Apakah itu antum atau hum ya. Nah, kalau antum itu kata ganti kedua, mukhatab. Kalau hum itu kata ganti ketiga, goib. Masya Allah, mumtaz. Oke.
Jadi jawabannya B, hum ya, bukan antum. Kalau antum kan domir mukhatab namanya. Oke, Masya Allah. Oke, nomor 7 silakan. Berikutnya, silakan. Berikutnya nomor 7 Ibu Rahmawati Oke, FIKP. silakan. Mu. Ya. Tafadhol Ibu nomor 7. Nomor 7. Mungkin bisa diperbesar nomor 7-nya. Karena mengecil. Mungkin bisa diperbesar layarnya. Nomor 7. Enggak, tadi. Yang tadi. Itu. Diperbesar. Bisa? Oke. Silakan. Silakan dibaca. Umum. Oke. Tidak ada. Silakan dialihkan. Ya, selanjutnya Ibu Yayi nomor 7. Tafadhol Ibu. Iya, saya. Oke, Iya, tafadhol, Saya. silakan. Taqaf. Bismillah, Ustaz. Punya Allah bersama kita semua. Oke, silakan. Qur'anun, Qur'anun, oke. masjidun, Jidun, sayyarotun, baitun, mudarrisun, muslimatun, oke. salah nih ya? Iya, Ya, salah. muslimatun. Iya, merupakan isim. Jika ditinjau dari jumlahnya, berarti dia merupakan isim muannas. Ada muannas tapi ada masjidun di situ. Ditinjau dari segi jumlahnya, mufrad, musanna atau jama', itu maksudnya. Oh, begitu. Oh. Iya. Nah, berarti jawabannya Berarti mufrad. mufrad. Oke, Santi benar. Yang benar ada mufrad. Oke. Oke. Ya, Masalah. Ustaz. Afwan, Ustaz. Keren, afwan. Oke. Kemudian silakan. Selanjutnya nomor 8 Ibu Hadijah Mahyudin. Tafadhol Oke, Ibu. silakan. Ya. Makasih Ustaz. Ya, silakan tafadhali. Muslimatun, Khadijatun, Sesuai namanya ya, Masya Allah. Tolibun, Toliyah, Tolibah Batun. merupakan ya, Ya, sudah. Lanjut kita Tolibatun merupakan. merupakan isim muannats jika ditinjau Oke. dari segi jenisnya. Berarti C ya. Oke, Masya Allah. Mu'annas. Ya, oke. Masya Allah. Mu'annas ya, perempuan. Muslimatun. Khadijah ya, sama sesuai Ya. dengan namanya Khadijah, Masya Allah. Ya. Oke, nomor 9. Silakan moderator. Masya Nomor Allah. 9 Ibu Surya Uya. Oke, silakan. Tafadhol Ibu. Tafadhal. Oke, tafadhali. Tafadhol Ibu. Silakan, jangan la takhaf innallaha ma'ana, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita ya. Oke. Oke. Enggak apa-apa? Silakan. Nomor 9. Jangan malu-malu, enggak apa-apa salah. Oke. Oke, mungkin dialihkan. Ya, oh ya Ustaz. Selanjutnya Pak Muhammad Rifai. Halo Ustaz. Oke. Oh, ada. Ustaz. Sudah ada. Nanti, Ya. oke. Nomor 9, Ummu. Silakan. Semua jamaah taksir tidak berakal, maka hukumnya adalah muannats. Benar, muannas. Oke. A atau B? Muannas jama atau muannas mufrad? Sudah benar muannas. Jamaah Ustaz. Muannas jama taksir itu babun, babani, abwabun, berarti dia muannas mufrad. B. Oke, langsung ya jadi B karena tadi kan cuma pilihannya ada 2A dengan B. Muannasnya benar, alhamdulillah. Nah, tapi Ya, apakah Ustaz. jama atau mufrad? Maka jawabannya adalah mufrad. Jadi ketika dia jama taksir tidak berakal, maka dia dihukumi 1 dalam bahasa Arab ya. Itu kaidahnya memang. Contoh dalam tadi hadhihi abwabun. Walaupun artinya jama, artinya maksudnya lebih dari 3, tapi dalam bahasa Arab dia mufrad dia. 1 tunggal. Oke. Insyaallah ahsanti ya Ibu ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, memang
Jamak dan mufrad. Oke, terakhir tadi Akhir Rifai atau Muhammad Rifai, silakan. Nomor 10 yang terakhir. Oke, silakan. Silakan. Tidak ada? Oke, silakan dialihkan. Ibu Hafsah. Nomor Oke, silakan. 10, Ibu. Tafadhali. Silakan. Oke, tidak ada jawaban, mungkin dialihkan juga. Selanjutnya Ibu Anti. Ada? Kan? Fadhali. Ibu Anti. Jangan malu-malu. Oke. Ingat motota, jangan ada TTM ya. Bilang tua, terlambat, dan malu. Itu enggak boleh. Karena kita belajar. Niatnya kan belajar karena Ya, Mas. ingin Ibu. menghafal Quran. Oke, nomor 10. Siapa? Fadhal. Kalau tidak ada, lanjut Ibu Sutina Made. Oke, Tafadhali, silakan. Ibu. Tafadhali. Nomor Oke, kalau 10. perempuan tafadhali, kalau laki-laki tafadhal ya. Oke. Silakan. Mungkin tidak ada juga. Oke, mungkin lagi sibuk ya. Oke. Ibu, Ya, lanjut Ustadz, Ibu Hajrawati. nah, Ibu Hajrah, Nomor Ummu Hajrah, silakan. Muttasil dan munfasil. Dibaca dulu Ibu semua. Oh Jamak iya, salim. jamak salim yang punya rumus terbagi atas dua, yaitu muttasil dan munfasil. Oke, D berarti ya jawabannya. Oke, Iya. kurang 4. Salah Ibu. Oke, jadi Oh. A, B, atau C. Sekarang diralat. A atau B atau C. Jamak salim yang beratur atau yang punya rumus. Una, ina, ina. Oh. Apa titik tengahnya? Nah, itu. Muzakkar dan muannas. Alhamdulillah, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Alhamdulillah, ahsanti ya. Ummu ya, Masya Allah. Kalau mutasil dan munfasil itu ismud dhamir. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Oke, sekarang next berikutnya. Sekarang, ini bagian B. Pisahkan isim-isim atau kata benda di bawah ini menurut jenisnya. Ini mudah saja. Muzakkar, jadi sebutkan saja. Muzakkar, muannas. Kemudian masukkan, oke, sudah berani ya. Kemudian masukkan dalam tabel yang tersedia. Karena ini kan mau ditulis, tapi kan kita ucapkan saja bilisannya dengan lisan. Jadi contohnya saya bilang, contoh saya bilang Muhammadun. Ini contohnya. Muhammadun, muzakkar atau muannas? Kan saya bilang muzakkar. Sudah selesai. Nah, nanti ke berikutnya akil atau gero akil. Lalu dibilang akil. Oke, bisa ya? Atau mau lanjut langsung dijawab ya. Muhammadun, muzakkar, akil. Kayak begitu. Kitabun, muzakkar, gero akil. Terserah yang mana. Oke? Bisa? Insyaallah. Oke. Sekarang silakan. Oke, moderator. Ya, lanjut Ustadz. Lanjut, silakan. Dipilih namanya. Ibu Anggriana. Oke, silakan. Ummu. Ibu Darun. Artinya saya artikan. Anggriana Syaddah Artinya cuma. Jasir. Silakan. Muzakkar atau Tafadhali. muannas? Oke, berani. Ayo, berani. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sah. La ba'sa. Nah, bahasa Arabnya la ba'sa. Tidak apa-apa ya. La ba'sa. Oke, la ba'sa. Tidak apa-apa. No problem. Itu nih. La ba'sa. Oke, Darun. Silakan. Muzakkar atau muannas? Rumah artinya. Atau tempat. Oke, mungkin beberapa detik saja ya. Jangan menit, karena nanti akan lama. Oke, karena ini banyak kosakatanya. Oke, supaya menghemat waktu. Oke, silakan. Langsung diganti. Ibu Asriati Rahman. Oke, silakan. Darun. Ummu. Ya Ustadz, Oke, silakan. Darun, muzakkar atau muannas? muzakkar, Akil atau gairu akil? Berakal. Akil tidak atau berakal.
Tidak berakal. Oke, ghairu akil. Oke, ghairu akil. Oke, benar. Santi. Oke. Kemudian berikutnya silakan moderator. Saya Ibu acak Yus, ya, karena semua saya tanyakan. Saya acak iya. katanya. Oke. Ibu Yusma. Pertama maksudnya masih baris pertama dari kanan ke kiri. Oke. Iya. Iya. Ya, silakan. Oke, dari Oke, kata tadi Ibu. madrasatun. Madrasatun. Sekolah. Madrasatun muannas. Muannas akil atau ghairu akil? Gairu akil. Ghairu akil, Masya Allah. Mumtaz. Oke. Kemudian berikutnya silakan moderator. Masih di baris pertama. Ya, berikutnya Ibu Surya. Oke, Ibu Surya, silakan. Ummu Surya, silakan. Ummu Surya, sudah? Oke, Jawa. Jawa, muzakkar atau muannas? Silakan. Fadhali. Ayo, Jawa. Muzakkar atau muannas? Silakan dijawab. Oke, mungkin diberikan. Karena belum ada jawaban. Selanjutnya Ibu Sri Pandam. Oke. Oh, sudah anu ya. Bagian kedua ini ya. Oke, jadi Ya, kalau Ustaz. begitu, Sudah habis tadi. oh Hadijah, sudah habis semua ya. Oke, kalau begitu kita lomba-lomba saja ya, semuanya bisa menjawab. Oke. Jawa, sekarang silakan buka audionya semua. Jawa, kita cepat-cepat ini untuk yang ini. Tapi tidak semua Jawa. Muannas, Ustaz. Muannas ghairu akil. 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 Oke, kemudian Tobibun. Tabibun. Muzakkar Muzakkar akil. Ustaz. Muzakkar Akil. akil. Muzakkar akil ya. Kemudian Filun. Muzakkar akil. Filun. Muzakkar ghairu Filun. akil. Harfun. Filun gajah. Filun Muzakkar muzakkar. ghairu akil. Muzakkar gairu akil. Muzakkar ghairu akil, masalah. Usamatu. Usama. Muzakkar akil. Muzakkar akil, Masya Allah. Kemudian Yadun. Tangan. Muannas. Muannas. Muannas Akil. Oh, kok muannas akil? Gairu akil. Tangan. Ghairu akil. Muannas gairu akil. Gairu Wah, akil. berbahaya kalau berakal ya. Bener katanya. Oh, Kemudian ankabutun. Spider, laba-laba. Ankabut. Ankabutun. Jangan sampai. Muzakkar gairu akil. Coba diulang. Muannas gairu akil. Dia tak terbuka, bukan tak marbutah. Dia tak terbuka, bukan tak marbutah. Mana kan? Muzakkar Muzakkar gairu akil. Muzakkar ghairu ghairu akil. Oke, alhamdulillah. Terakhir, ummun untuk ini. Ummun. Muannas akil. Muannas akil. Muannas akil. Alhamdulillah. Kalau bilang ghairu akil bahaya ya, tersinggung semua nanti. Ibu ya. Alhamdulillah. Hampir saja ada yang bilang ghairu akil. Oke. Nanti di yang lainnya. Oke, sekarang C. Oke, pisahkan isim-isim di bawah ini menurut jumlahnya atau menurut bilangannya. Apakah mufrad? Bilang saja mufradkah, musannakah, dua atau jamak lebih dari 3. Oke, bisa contohnya Muhammadun mufrad. Sudah itu saja. Nah, kemudian masukkan dalam tabel karena ini kan lisan ya. Jadi contoh Al Muhammaduna. Silakan jawab semuanya supaya menghemat waktu ya semuanya saja. Jama muzakkar salim. Oke, jama muzakkar salim. Oke, alhamdulillah. Baitun. Mufrad musanna atau jamak? Mufrad muzakkar. Oke, mufrad. Oke, kolamani. Musanna. Musanna, alhamdulillah. Oke, kemudian Khadijah itu Mufrad muannas. mufrad. Oke, madarisu. Madarisu. Jamak. Sekolah. Jamak taksir. Jama taksir. Oke. Kemudian Jakarta. Mufrad. Mufrad. Nah, Jakarta cuma satu ya. Oke. Aklamun. Jamak taksir. Taksir. Oke, Nisaun. Jamak taksir. Jamak taksir. Kemudian Jamak. Syamsun. Syamsun. Mufrad.
Mufrad. Oke, alhamdulillah. Karena matahari cuma satu ya. Oke, kemudian al-maryamatu. Al-maryamatu. Al-Maryamatu mana nih? Berarti apa? Apa tadi? Al-Maryam. Mufrad Jama, musanna. muannas. Jama. Maryamat. Nah, al-maryamat, al-muslimat sama semua. Oke, berarti dia jama muannas, muannas Muannas salim. salim. Muannas salim. Oke, terakhir masajidu. Mana? Jama. Paling Jama ujung. taksir. Jama Jama. taksir. Jama taksir. Alhamdulillah. Insyaallah. Oke, sekarang next berikutnya kita langkah ya karena nanti habis. Oke, bagian D. Nah, ini sambungkanlah mufrad ya. Ini salah ya, mufrad. Oke, mufrad ke jamak dari kata-kata berikut. Begini saya kasih tipsnya ya. Kalau bisa satu orang satu. Karena 10 nomor ini. Ikuti saja hurufnya. Jadi kalau ada mufrad menyambungkan itu hurufnya. Oh, kalau ba berarti ba juga di pertama atau ba nanti di tengah. Kayak begitu ya. Oke, bisa. Oke, jadi angka itu 1 sampai 10 itu mufradnya bentuk satunya, yang huruf itu A sampai J itu dia jamaknya. Apakah jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Oke. Ini ya. Ini mungkin karena beda anunya jadinya beda I-nya ya maju. Oke. Nomor 1. Satu orang ya, satu orang. Kalau umpamanya satu orang sudah bisa jawab, maka tidak boleh lagi menjawab sebentar. Oke. Tadi kan kalau hitung-hitung ada lebih dari 10 orang yang bisa menjawab ya, maksudnya yang tidak diam. Mungkin lagi sibuk yang lainnya ya. Oke, nomor 1 baitun. Saya Ustaz. Oke, silakan. Masya Allah. Baitun. Jamaknya. Buyutun. Oke, bisa disebut hurufnya? Satu pasangan dengan C, Ustaz. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, santai ya. Bisa dibilang begini, baitun C. Jawabannya C, buyutun. Kayak begitu ya. Atau baitun C, buyutun. Terserah yang mana. Oke, sudah. Oke, nomor 2. Nah, ini mudah ini. Kafirun. Silakan. Nomor 2 Oke, silakan. pasangan Dibaca. Kafiruna. Kafiruna. Oke, kafiruna. Santi. Oke, nomor 3. Malakun. Malakun. Saya Ustaz. Silakan, tafadhal. Satu orang tadi nama suara laki-laki. Suara laki-laki tadi. Malakun. Saya Ustaz. Silakan. Malakun malaikatun. Disebut hurufnya. 3 berpasangan dengan huruf A. Malak. Jadi begini ya, ini saya sampaikan, ini bahasa Arab ya. Jadi baitun tadi kan jawabannya buyut, makanya mohon maaf ya, ini kakek dengan nenek buyut. Nah, itu asal dari bahasa Arab. Kenapa? Karena kakek-kakek dan nenek-nenek itu tinggal di rumah. Makanya bilang buyut. Nah, itu dari bahasa Arab. Kemudian malaikat itu jamak taksir, bukan Jibril itu cuma satu ya. Jadi tidak boleh bilang malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia boleh. Saya ulang, malaikat itu dalam bahasa Indonesia satu, tapi dalam bahasa Arab jamak. Nah, yang boleh kita bilang kalau dalam berbahasa Arab malakul Jibril. Karena Jibril itu cuma satu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad cuma satu. Dan sekarang sudah pensiun. Kenapa? Karena tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Menunggu nanti hari kiamat. Dimatikan. Ya. Jadi sudah pensiun malakul Jibril. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia malaikat Jibril boleh. Ya. Nah, sudah pensiun ya. Oke. Karena tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Oke. Lanjut. Nomor 4. Aslun. Nah, ini juga serapan dari bahasa Ustaz. Aslun, silakan. Saya Ustaz. Ya, silakan, tafadhali. Aslun. Jawabannya B. Uslun. Usulun. Usulun. Oke, makanya dalam UIN itu ada namanya Fakultas Usuluddin. Indonesia menggabungkan mufrad dan jamak asal usul. Jadi aslun itu asal atau asli, ada 2 maknanya, usul itu jamaknya. Tapi dalam bahasa Indonesia asal usul, dia gabungkan ya. Asal usul jamak, tapi sudah bahasa Indonesia. Nah, kita tidak melanggar peraturannya, kita belajar bahasa Arab ini. Oh, ternyata dia dari bahasa Arab. Oh, maknanya satu, maknanya jamak. Tapi dalam bahasa Indonesia digabung dia ya, asal usul. Oke ya. Oke, kemudian nomor 5. Ini juga serapan dari bahasa Indonesia, bahasa Arab. Nomor 5, ajibun. Nah, ini mah. Silakan. Ajibun. Pasti sama di hurufnya itu, jamaknya. Beda tadi kalau mar'ah tadi. Ajibun jamaknya di bagian mana? D. Satu orang saja. Orang
D ajaibu. Indonesia serap. Ajib, nah ini kan ajib. Bagaimana makanannya? Ajib. Nah, itu sesuatu yang aneh atau asing, menakjubkan. Menakjubkan itu dari kata takjub ya, ajib. Nah, kemudian jamaknya ajaib. Indonesia dengan apa? Aneh bin ajaib. Jadi aneh itu bentuk satunya, nah, bentuk jamaknya aneh bin. Nah, ajaib ya, aneh bin ajaib. Jadi jamak. Oke. Nomor 6, ini juga nomor 6. Kadang disatukan mufrad dengan jamaknya. Alimun. Oke, silakan. Yang belum. Alimun. Alimun. Jamaknya. Ulama. Oke, silakan. Ulama'u. Ulama'u. Oke, alim itu orang yang berilmu, ulama itu para orang berilmu. Ulama ini tidak selamanya yang agama ya, bisa saja ahli di bidang matematika, ahli di bidang teknik, ahli di bidang ini. Jadi namanya ulama. Ulama fisika, dan lain sebagainya. Tapi kalau ulama saja biasanya condong kepada agama. Dan alim ini dari positif menjadi negatif di Indonesia. Contohnya, mohon maaf ya, yang dulunya mungkin tidak pernah mengaji, langsung tiba-tiba mengaji. Langsung dibilang apa? Dasar so alim. Negatif jadinya. Padahal alim itu adalah orang yang berilmu. Bukan yang pakai koko, bukan yang pakai kerudung, bukan yang pakai jubah ya. Nah, bukan itu. Alim itu artinya orang yang berilmu. Tapi dalam bahasa Indonesia, jadinya negatif. Dasar so alim. Nah, itu kan bahaya itu. Padahal alim itu bagus artinya. Nah, orang yang berilmu. Apakah ilmu umum atau ilmu agama. Ya, oke. Ini juga diserap nomor 7. Ruhun. Nah, jadi Saya Indonesia. Ustaz. Ruhun. Oke, jamaknya? Jawabannya J. J, apa? Arwah. Indonesia bilang arwah gentayangan ya, arwahnya telah pergi. Ruh itu cuma satu. Manusia punya satu ruh. Nah, bukan arwah. Kalau arwah jamak, tapi tidak masalah. Bahasa Indonesia itu tidak masalah. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab tidak boleh bilang arwahnya qad zahaba, tidak boleh. Tapi ruhnya ya. Nah, arwah itu jamak. Oke, alhamdulillah. Yang penting kita sudah paham. Oke. Nomor 8, ini mudah juga. Babun. Silakan, yang belum. Jamaknya. Titik-titik jannah, titik-titik an-nar. Oke, silakan. Nomor 8, yang belum. Silakan, tafadhalu. Semuanya. Babun. Oke, silakan. Silakan, tafadhal. Langsung dijawab. Babun. Abwabun. Bisa dihitung hurufnya? Babun. F. Abwabun. Oke, abwabun. Oke, benar. Pintu-pintu surga. Abwabul jannah, abwabun nar. Oke, tinggal 2 nomor. Ini mudah juga. 9. Munafik. Tidak. Oke, silakan. Tafadhali. Munafikun. Munafiku. Ada anaknya. Munafikuna. Oke, harus dibaca. Munafikuna. Coba diulang. Munafikuna. Oke, munafikuna. Makanya ada dalam Al-Quran surah Al-Munafikuna. Ya, ada dalam surah Al-Quran ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada 3 orang. Yang pertama surah Al-Muslimun, surah Al-Mu'minun. Kemudian di juz 30, di juz 18 ada namanya surah Al-Mu'minun. Di juz 30 ada namanya surah Al-Kafirun. Di tengah-tengah, di juz 28 ada namanya surah Al-Munafikun. Karena memang orang munafik ini tidak mukmin dan tidak kafir. Di tengah-tengah dia. Nah, itu ya. Makanya ditempatkan di tengah-tengah. Itulah mukjizatnya Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim ya. Oke, terakhir 10 shaimatun. Nah, Saya Ustaz. Soimah. G. Soimatun. Oke, shaimatun. Oke. Soimatun. Ada nama artis ya, perempuan yang suaranya melengking. Soimah. Nah, itu kan soimah. Jadi perempuan ya. Iya, dari bahasa Arab itu. Soimah. Perempuan yang suka berpuasa. Dalam surah Tahrim ada. Soimatin, taibatin. Ya kan surah yang suka berpuasa. Tapi walau alam apa dia suka berpuasa, mungkin bapaknya itu tahu bahasa Arab atau ibunya ya. Oke. Tapi dia tidak tahu mungkin soimah itu dari bahasa apa. Ternyata dari bahasa Arab. Soimah ya. Jamaknya soimat. Oke, jamak muannas salim. Alhamdulillah. Oke. Next berikutnya. Ini sudah ini ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita masuk ke isim isyarah. Oke, ini pilihan lagi. Nah, isilah titik-titik berikut dengan isim isyarah yang sesuai. Ya, di situ sudah ada pilihan, tinggal dimasukkan, ada 12 nomor ya. Saya bacakan dulu. Hadzani haula'i hadhihi hatani huna dzalika zanika ulaika tilka zanika hunaka. Oke, saya artikan ya. Hadza ini untuk 1, hadzani ini 2,
haulai mereka semua, ingat jamak. Nah, berakal. Hadhihi ini satu perempuan, hatani ini dua perempuan, huna di sini. Nah, huna di sini. Zalika itu, oke, itu satu laki-laki, zanika itu dua laki-laki, ulaika mereka semua. Jamak untuk berakal. Tilka itu satu, tanika itu dua, hunaka di sana. Oke, silakan. Nomor 1. Oke, saya berlomba-lomba saja ya. Kalau yang sudah menjawab, nah, sudah. Oke, nomor 1 itu anpun. Anpun itu hidung. Kira-kira apa jawabannya? Silakan. Hadhihi. Anpun Haza itu anfun, haza. bahaya kalau hidungnya. Anpun. Satu Ustaz, sorry, haza. Haza anpun. Oke, berarti haza sudah hapus ya. Haza sudah hapus. Oke, sudah hilang. Ada. Oke, nomor 1 haza. Haza anpun. Ini hidung. Oke, nomor 2. Tobi batani. Oke, 2 dokter perempuan. Silakan. Ini bisa 2 anunya ya, 2 jawabannya ya. Jadi pilih. Kalau umpamanya sudah diambil 1, berarti satunya nanti untuk yang lain. Oke, silakan. Hasihi. Haji itu untuk 1, kurang tepat. Haji itu untuk 1. Ini tobi batani. 2 orang. Hatani. Oke, hatani. Oke, benar. Hazani. Hatani, hatani yang benar ya. Jadi nomor 2 hatani. Oke, diingat hada dengan hatani sudah hangus. Oke, nomor 3. Kalau yang sudah cukup ya, dicukupkan. Kasih kesempatan yang lain. Oke, kalau umpamanya tidak ada ya baru. Oke, nomor 3 titik muwazzafuna. Muwazzafuna itu para pegawai laki-laki. Nah, muwazzafuna para pegawai laki-laki atau PNS laki-laki. Silakan. Kira-kira apa? Untuk jamak, ayo. Ayo. Ayo, enggak apa-apa salah, enggak apa-apa salah. Untuk jamak, ini saya sudah kasih clue-nya, dia jamak. Dan dia laki-laki, bisa laki-laki bisa perempuan. Oke, untuk jamak dia. Ulaika. Huwala. Hah? Huwalai. Ulan. Ha. Dibaca ha. Haulai. Alhamdulillah. Ahsanti. Haulai. Benar. Haulai muwazzafuna. Berarti haulai sudah hangus. Ya. Oke, haulai muwazzafuna. Oke, nomor 4 titik-titik masjidun. Nah, haza kan sudah hangus. Haza sudah hangus. Titik-titik masjid. Nah, ini kan nggak usah diartikan. Masjid ya masjid. Oke. Silakan. Zalika. Oke, zalika masjidun. Oke, artinya itu sebuah masjid. Oke, nomor 4 zalika hangus. Sudah ya? Oke. Nomor 5 alimani. Apa tadi alim? Alim itu kan orang yang berilmu. Kalau 2 alimani. Oke, berarti titik-titik alimani. Berarti bentuk 2. Laki-laki kita cari. Kata tunjuk bentuk 2. Apakah jauh atau dekat tidak masalah. Yang penting belum dipakai. Oke, alimani. Itu. Apa namanya? Titik-titik. Mau itu dan ini ya. Itu bahasa Arabnya apa? Nah. Adana. Pria berilmu. Atau ilmuwan. 2 ilmuwan laki-laki. Silakan. Hadana. Hadana. Dikasrokan. Oh, hadani. Dikasrokan nunnya di ikan, bukan hazana. Hazan. Hadani. Hazani. Oke, hazani. Oke, nomor 5 hazani. Oke. Silakan nomor 6. Nomor 6 titik-titik ustazuka. Gurumu, dosenmu, profesormu. Oke, silakan. Berarti dia laki-laki 1. Dia laki-laki 1. Saya kasih clue-nya. Laki-laki 1. Yang belum dipakai. Yang belum dipakai. Atau kalau sudah dipakai, cari yang lain. Di sana kah, atau di sini, atau di mana, dan seterusnya. Karena Aka. kalau tilka untuk perempuan. Oh, Ayo. zalika. Zalika sudah dipakai tadi. Oh, zalika. Hunaka. Hunaka. Oke, hunaka hangus ya. Hunaka. Oke, hunaka nomor 6. Hunaka di sana ada gurumu.
Oke. Oh, Ilmu. Iya, hunaka. Jadi kita ingat tadi sudah dituliskan tadi kan kata-kata yang sudah dipakai. Oke. Oke, sudah? Oke. Ke nomor 7, banati, putri-putriku. Nah, berarti ini putri-putriku, berarti jamak, perempuan. Berarti harus jamak juga. Silakan. Haulai. Haulai sudah dipakai. Haulai sudah dipakai. Haulai. Sudah dipakai. Berarti tinggal Haulai. tinggal apa? Mereka itulah. Haula itu mereka inilah. Mereka itulah apa bahasa Arabnya? Titik-titik muflihun. Ayat ke-5. Surah Al-Baqarah. Oh, mereka itulah. Ulaika. Oke. Nomor 7, ulaika banati. Mereka itulah para putriku ya. Oke, banati dari kata bintun. Bintun itu putri. 1. Kalau 2 bintani, bintaini. Ada namanya Pulau Bintan ya. Nah, Bintani itu 2 putri berarti ya dalam bahasa Arab atau bahasa sana. Oke, kemudian kalau jamak banat. Banat itu para putri. Oke, nomor 8. Ini ukhti. Nah, titik-titik ukhti. Saudariku. Seorang saudariku. Iya. Apa? Apa? Iya. Iya. Bukan pakai iya. Ini isim syarah. Oh, iya. Tuh. Guna. Oke, huna ukhti. Oke, di sini ada saudariku. Oke. Nomor 9. Tilka madrasat. Oke, tilka madrasatun. Oke, benar. Itu adalah sebuah sekolah. Oke, nomor 10. Mumarridotani. 2 perawat perempuan yang belum dipakai. 2 perawat perempuan. Tanika. Oke, tanika Oke, itu 2 orang perawat perempuan. Oke, nomor 11. Ammati, bibiku. Seorang bibi. Nah, seorang dia. Ammati itu bibiku atau tanteku. Apa yang belum? Hazihi ammati. Hazihi ammati. Oke, benar. Terakhir berarti nomor 12. Yang belum dipakai. Apa yang belum dipakai? Apa yang belum dipakai sih? Apa yang belum dipakai? Ada yang salah tadi? Hakimani. Hatani sudah. Hakimani. Hunaka. Hakimani. Zanika. Berarti tadi apa? Tadi Hakimani. ya. Karena ada perubahannya. Oke, kita ambil apa? Apa? Karena 2 hakimani 2 orang ya. 2 orang hakim. Laki-laki. 2 orang jaksa. Hakim itu dalam bahasa jaksa. 2 orang laki-laki. Berarti bisa kita pakai zanika hakimani. Oke, nomor 12 zanika hakimani. Oke, jadi nomor 12 zanika hakimani. Oke, di bawahnya ini mudah saja. Masukkan haza dan hazi. Masukkan haza dan hazi. Paling bawah. Paling bawah. Oke, haza dan hazi ya. Oke, silakan. Satu orang dulu. Enggak. Oke. Ada filun gajah. Ada filun gajah dan bakorotun. Oke. Silakan dimasukkan haza atau hazi yang pertama. Filun wa. Oke, silakan. Yang sudah ya. Oke, Hada filun. Oke, haza filun wa hazihi baqaratun. Oke, wa hazihi baqaratun. Oke, nomor 2. Zainabu dan Hamzatu. Hamzah nama laki-laki ya. Oke, jangan terkecoh dengan tamrud. Hazihi Zainabun. Zainabu. Wa hadza khamsatun. Wa hadza Hamzat. Oke, yang sudah ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, Qamarun bulan, Samsun matahari. Silakan yang belum. Hadza. Saya jawabkan. Oke, Qamarun. Hadza Qamarun wa hadihi Samsun. Oke, wa hadihi Samsun. Ahsantun jami'an ya. Ahsantum wa ahsantun jami'an. Benar ya. Hadza Qamarun wa hadihi Samsun. Kenapa pakai hadihi Samsun? Karena dia muannas. Oke, next berikutnya.
Oke, next berikutnya. Oke, tidak apa-apa tambah waktu ya. Next berikutnya F. Ya, oke. Bagian F. Ini berkaitan dengan jama ya. Oke. Dan domir. Oke. Ubahlah kata fallahun. Fallahun itu artinya petani. Berikut ini sesuai dengan domir yang diminta. Contohnya kalau ana fallahun. Kalau anta, silakan. Bisa semuanya jawab karena kita menghemat waktu. Kalau satu-satu lama lagi. Anta berarti apa? Anta fallah. Anta. Fallahun. Anta fallahun. Iya, anta fallahu. Oke. Sama Ji. Oke, sekarang kalau dua, tambahkan ani. Siapa yang bisa jawab? Yang sudah jawab, mohon maaf ya, bisa untuk dikasih kesempatan yang lain. Oke, antuma itu ditambahkan ani. Berarti antuma. Antuma anna. Ananya dihilangkan. Fallahunnya yang diubah. Antuma falahani. Oke, antuma fallahani. Oke, benar. Oke, nomor 3 yang sudah silakan dikasih kesempatan yang lain. Antum berarti jamak. Nah, karena dia laki-laki maka tambahkan una. Setelah ha, una. Berarti silakan. Antum fallahuna. Oke, Masya Allah. Mumtaz. Antum fallahuna. Oke, antunna. Oke, nomor 4 sekarang perempuan. Anti. Kalau dia profesi tambahkan tak marbutoh. Contohnya mudarrisun, mudarrisatun. Berarti fallahun, anti, jamilun, jamilatun. Berarti anti, fallah. Silakan tambahkan tak marbutoh saja di ha. Silakan. Anti fallahatun. Oke, benar. Oke, kalau dua orang petani perempuan. Tambahkan antuma fallahatani. Panjang ya. Antuma fallahatani. Ya, jamak. Ayo yang lain. Nomor 6 ini pakai jamak muannas salim. Atun. Bayangkan saja setelah ha tambahkan atun. Sudah? Oke, silakan yang bisa jawab. Antunna fallahnya tidak diubah ya. Hanya yang bertambah. Fallahatun. Oke, antunna fallahatun. Oke, mumtazun wa mumtazat jami'an. Oke, alhamdulillah itu ya. Jadi perubahannya menyesuaikan dengan domir yang di depan. Oke, kemudian yang berikutnya ini domir muttasil ya, yang sesuai yang di belakang. Nah, itu kan sudah ada tambahannya itu. Sudah ada pilihannya, mohon maaf. Kuma, kum, hu, na, ki, dan ha. Oke, contoh bukan contoh ya. Nomor 1 silakan yang bisa jawab. Barakallahu fi anti. Berarti kuma, kum, hu, na, atau ki, atau ha. Domirnya yang di belakang. Silakan. Barakallahu fi. Kemudian anti di belakang. Berarti apa? Silakan dijawab. Fi belakangnya. Ya, fi. Apa? Di dalam kurungnya pilih. Kuma, kum, atau na, atau ki, atau ha. Ki. Oke, dibaca semua. Nomor 1, barakallahu fi. Barakallahu fiki. Ini mengucapkan terima kasih kepada anti ya, perempuan 1. Oke, sudah tahu cara jawabnya? Oke, nomor 2. Syafa titik-titik Allah hiya. Oke, yang belum ya. Kasih kesempatan yang lain, yang belum. Hiya itu apa di belakangnya? Seperti saya. Oke, silakan. Kembali. Syafa. Kan ki sudah hangus, berarti tinggal 5. Kuma, kum, hu, na dengan ha. Panjang. Panjang. Oke, silakan dibaca semuanya. Syafa. Sepertinya semoga Allah menyembuhkan dia perempuan. Ya, contohnya, kenapa tidak masuk hari ini? Sakit. Maka kita bilang syafahullah karena perempuan. Kalau laki-laki syafahullah. Oke. Nomor 3, ini mudah ya, salam. Oke. Assalamu alaikum antuma. Antuma 2. Oke, berarti tinggal 2. Kuma, kum, hu dengan na. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Asanti. Oke, nomor 4. Jaza titik-titik. Allah khairan. Antum. Antum. Jazakumullah khair. Allah. Antum. Pilihan kita lihat pilihannya tidak ada. Jamak antum.
Jazakumullah. Jazakumullahu khairan. Nah, jadi nanti kalau mau dicatat ini ada tulisan kita pakai jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua ya, khairan ya. Jazakumullahu khairan. Oke, kemudian nomor 5. Allahumma ghfir li ya kan? Ini kan li, ketika ditambah huwa maka jadinya la. Oke, berarti Allahumma ghfir lahu. Oke, benar. Masya Allah. Karena asal katanya li. Kenapa dikasih fathah? Karena perubahannya karena susah kalau bilang lihu. Ya, oke. Nomor 6 terakhir berarti. Allahumma barik Lana. Allahumma barik lana. Pasti ingat Allahumma barik lana. Oke. Kemudian yang terakhir. Nah, ini angka. Nah, sebagai penyemangat ya, penutup. Sebutlah nomor berikut. Oke, ada 7. Ada nomor rekening BSI ya. Ini nomor 4. Nah, bagi yang mau berinfak, nah ini ustadznya langsung bilang ya, bagi yang mau berinfak silakan di nomor 4. Nah ini ya, bagi yang mau berinfak, menyumbang silakan nomor 4. Nanti disebutkan ya, oke. Adapun BPJS KTP ini random ya. Nah ini bukan nomornya orang, nomornya yang lain. Oke, silakan nomor 1. Siapa yang bisa? Ingat ya, 0 itu sifir. Nah kalau sifir, kalau bahasa Arabnya sifir, kalau bahasa Indonesianya sifir. Sifir kayak gitu, oke. Terserah bahasa Arab sifir. Oke, silakan. Siapa yang mulai? Satu orang? Kita dulu. Oke, satu orang kalau sudah ya. Oke, ini kesempatannya. Oke, nomor 1, nomor telepon nih. Ini kayaknya Indo M3 kalau nggak salah, 0856. Oke, silakan. Silakan. Oke, nomor 1. Silakan. Saya Ustaz. Silakan, tafadhali. Langsung saja, langsung. Sifir. Samania. Oke. Hamsa. Oke. Sita. Sabaa. Sifir. Arba'ah. Tis'ah. Samania. Tis'ah. Sita. Salasa, Masya Allah, Mumtazah, Santi, Masya Allah. Oke, ini sekarang nomor telepon rumah ya. Silakan, atau nomor kantor, silakan. Nomor 2. Silakan nomor 2. Jangan takut, berani, ayo. Jangan takut salah. Oke, silakan. Langsung, nggak usah sebut nama, langsung saja yang silakan. Silakan, tafadhol nomor 2. Sifrun, oke. Sifrun Arbaatun, di matiha. Arba, wahid, oke. Salasa, Isnan, Nan, Sabah, 0 dulu. Oh iya, sifir, Hamsa, 7. Sabah, Hamsa, Isnan. Oke, Ahsanti, Mumtazah ya, Ummu ya. Oke, sekarang paling muda ini, pendek. Saya Tat. Silakan. Kayak pramugari, kayak apa? Kayak di ke bandara, Lion Air, GT kayak begitu. Bisa? Oke, silakan. Oke, Lion Air, JT, Salasa, Samania, Sabah. Oke, Masya Allah. Cocok ya, oke. Nomor 4 ini, siapa ini? Rekening BSI ya, oke. Udah ditulis namanya, oke. Silakan. Saya Ustaz. Oke, Nomor rekening BSI wahid 00 wahid sab'ah wahid sab'ah 0 wahid sita 00. Oke, alhamdulillah ya. Oke, sekarang nomor BPJS, coba silakan. Garis mendatarnya apa, Ustaz? Garis mendatar itu apa nih? Garis mendatar tidak ada. Garis mendatar tidak ada. Oke. Oke, kalau garis di bahasa Arab kan khutto jadinya, tapi kan tidak disebutkan itu maksudnya saya kasih pisah saja. Oke. Gitu deh. Kalau datar khutto jadinya. Oke, silakan BPJS, silakan. Silakan. Ayo yang belum masih ada ini. Ayo, penutup. Nomor 5 BPJS, silakan.
Ayo, oke, karena menghemat waktu, silakan. Yang sudah, silakan bisa diulang supaya lebih mantap lagi. Oke, silakan. Oke, Ustadz. Silakan, tafadhali. BPJS, sifrun, sifrun, Oke. isnani, arba'atun, Sab'atun, sab'atun, isnani, sifrun, is'atun, khamsatun, sab'atun, Oke. sittatun, khamsatun. Oke, Masya Allah, Mumtazah. Ahsanti, oke. Lanjut, nomor 6, KTP. Contoh nomor KTP. Jadi kalau nanti ditanya KTP-nya, nomor KTP-nya di ketika haji dan umrah, ya kan sudah bisa. Nah, coba dieja. Oke, bisa diejanya begini. Silakan. Silakan. Yang sudah boleh 2 kali. Nah, sudah menghemat waktu. Silakan. Yang belum. Tidak apa-apa sambil lihat yang lainnya ya. Contohnya ada di sini, di Zoom, baru lihat juga di HP-nya yang apa namanya, di HP yang lain atau apa, di tab-nya. Nah, nomor angka tadi 1 sampai 9. 0 1. Ayo Silakan. Ustaz. Silakan lihat sekali lagi ya. Oke, silakan. KTP, Sabatun, arbatun, Arbatun, Sitrun, Wahid, Wahid, Sitrun, Sifrun, Abatun, Wahid, Wahid, Isnan, Isnan, Salasa, Hamsah, Nah, Isnan, Isnan, Tis'a, Wahid, Wahid. Sifrun, Wahid. Oke, Masya Allah, Santi. Oke, terakhir penutup. Resi JNE ya. Oke, silakan. 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 Ayo. Oke, tafadhali, silakan. Resi JNE Salasa Sifrun Isnaini Sita Isnan. Arba'ah Wahid Samaniyah. Pelan-pelan. Coba diulang. 2 tadi itu enggak boleh isnain, harus isnan. Karena dia dalam bentuk subjek, bukan dalam bentuk objek. Oke, isnan. Kalau isnan jadinya senin. Oke, coba diulang. Salasa Sifrun Isnan Sita Arba'ah Wahid Samaniyah Khamsah. Khamsah, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, saya kira murojaah hari ini sudah mumtaz semua ya. Ahsantum. Ini mufradat saya tidak hapus. Ini mufradatnya bisa kita dibaca-baca di rumah nanti ya. Ini selalu ada di slide. Oke, tambah-tambahan. Oke, saya kira cukup pertemuan hari ini. Marilah kita mengangkat tangan dan berdoa. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan pada tahun ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yakin ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Syukran ala husni ihtimamikum. Amin ya rabbal alamin. Wassawabu min Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Adapun kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Syukran Semoga jazakallah khair Ustaz. semua dan memberkahi kita semua pada hari sebelumnya, hari ini dan hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya kembalikan Amin. kepada Syukran jazakallah khair Ustaz atas Jazak. semua ilmu, doa dan perhatian ikhlas yang telah diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustaz dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan yang melimpah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair juga kami ucapkan kepada seluruh hadirin ila liqa, sampai berjumpa di Ahad depan lagi di jam yang sama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup, mengingatkan kepada seluruh peserta bahwa selanjutnya kami akan diadakan kajian tafsir ayat Al-Quran dilaksanakan setelah ini tepat di jam 8.00. Oleh karena itu kami menutup majelis ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.